Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa liman tabi'ahu ila yaumiddin. Alhamdulillah Bapak Ibu semua, pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama di dalam satu acara yang insya Allah bermanfaat buat kita semua, yang bertopik webinar dakwah di media sosial, tangkal hoax, tebar manfaat. Insya Allah bersama kita pada hari ini sudah hadir Bapak Ustadz Mas Budi Prayitno. Assalamualaikum Mas. Oh, masih mute Mas kayaknya itu. Ya. Waalaikumsalam Ya. Kang. Ya, alhamdulillah. Ya. Sehat-sehat Mas. Saya katanya tadi lagi di Padang nih Mas Budi. Iya, ini sedang di Padang nih. Ada acara di Pesantren Subulus Salam. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya. Kemudian pembicara kita yang kedua, Mas Ismail Fahmi. Assalamualaikum Mas Fahmi. Maaf. Ya. Waalaikumsalam Mas. Wah, alhamdulillah ya. Assalamualaikum lagi. Ya. Waalaikumsalam Mas Fahmi. Alhamdulillah. Sahabat-sahabat semua di sini ya. Ya, alhamdulillah ya. Sambil menunggu peserta yang lain, saya akan menguraikan susunan acara kita sederhana aja malam ini ya. Insya Allah kita bersama-sama buka nanti dengan membaca basmalah, kemudian ada pembacaan kalam ilahi dari saudara kita Kang Syihabuddin. Beliau ini adalah salah seorang imam muda Masjid Salman, aktif di bidang dakwah juga. Beliau akan membacakan surat Al-Hujurat ayat 6, ya, satu ayat yang sangat terkenal yang tentu saja terus-menerus perlu kita ingat gitu ya, terutama terkait tema. Kemudian nanti akan ada sambutan yang direkam dari ajengan kita, ulama kita, Bapak Kiai Haji Miftah Farid, sekitar 9 menit lebih gitu ya. Kemudian baru dilanjutkan dengan pembahasan materi yang dibuka nanti oleh Ustadz Budi Prayitno, pengantar tentang tema pada malam hari ini mengenai menangkal hoax dan menebar manfaat di media sosial. Selanjutnya, setelah itu disusul dengan pemaparan materi dari Mas Ismail Fahmi yang nanti akan menguraikan lebih teknis gitu ya, bagaimana dan sebenarnya apa hoax itu dan bagaimana cara-cara menangkalnya di media sosial. Kita akan ada sesi tanya jawab di akhir, tetapi saya mengingatkan dan mengimbau Bapak Ibu sekalian agar lebih cepat proses tanya jawabnya. Silakan selama pemaparan materi pun sudah boleh melemparkan pertanyaan di kolom chat gitu ya. Jadi mungkin kita tidak melayani pertanyaan langsung gitu ya, yang pakai raise hand atau metode lain, tapi kita akan tampung di chat room agar nantinya bisa lebih mudah dibaca, didokumentasikan juga, dan lebih cepat gitu proses untuk menjawabnya. Demikian pengantar dari saya untuk pembuka. Mari kita bersama-sama membuka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya persilakan kepada saudara kita Ustadz Syihabuddin untuk membacakan kalam ilahi surah Al-Hujurat ayat 6. Mangga Kang Syihab. Terima kasih Kang Salim untuk kesempatannya. Jelas Kang ya suara saya? Jelas. Siap ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu
فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Quran Surat Al. Kang Syihab? Oh, putus kayaknya ya. Oh iya. Baik, terima kasih kepada Kang Syihab, jazakallahu khairan katsiran atas pembacaan kalam ilahi. Semoga menambah keberkahan pada majelis kita malam ini. Berikutnya kami akan putarkan rekaman sambutan dari Bapak Profesor Kiai Haji Miftah Farid. Mungkin Bapak Ibu semua sudah mengenal beliau. Beliau adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Bandung, pembina dan sesepuh Masjid Salman ITB. Dan acara ini juga terselenggara atas kerjasama bidang dakwah Salman ITB, bidang pengkajian dan penerbitan Salman ITB, serta Majelis Ulama Indonesia Kota Bandung dan grup atau komunitas Kopdar Masjid se-Bandung Raya. Saya akan bukakan sebentar ya. Sebentar. Oh, maaf. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jemaah para peserta pengajian Salman yang kami hormati, kami cintai. Sampai saat ini kita masih terus harus bersabar menghadapi ujian yang sangat berat. Sebagaimana diajarkan oleh agama kita kepada kita, apapun yang menimpa kepada kita, hendaklah kita sikapi dengan penuh kesabaran dan ketabahan. Jangan ada pikiran dan perasaan bahwa Allah zalim kepada kita. Mustahil Allah berbuat zalim kepada kita. Apa yang terjadi ini mungkin teguran kepada kita. Oleh karena itu kita harus introspeksi, kita harus lebih banyak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemungkinan kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sedang diuji apakah kita lulus dengan ujian ini atau tidak. Dan tentu sebagai muslim yang baik, kita harus bertekad, saya harus lulus. Ini yang diisyaratkan oleh Quran kepada kita. Kadang-kadang kamu membenci sesuatu, padahal sesuatu yang kamu benci itu justru itu yang baik bagi kamu. Dan sebaliknya Quran mengingatkan, kadang-kadang kamu mencintai sesuatu, padahal sesuatu yang kamu cintai justru itu yang tidak baik bagi kamu. Kita sering mengemasnya dengan kata-kata hikmah, sebuah keberuntungan di luar estimasi nalar kita.
Hikmah apa dari pandemi yang sekarang ini cukup lama menimpa kepada umat manusia, termasuk kepada bangsa kita? Hanya Allah yang maha mengetahui. Tapi kita tahu, di sana sini banyak orang yang mendapatkan hikmah. Dan mestinya kita harus bisa memperoleh hikmah itu. Bagi bapak-bapak yang biasanya jarang di rumah, mungkin sekarang lebih banyak di rumah, memperankan diri sebagai guru bagi anak-anak, sebagai imam di keluarga, bahkan sebagai teladan yang baik dalam amalan-amalan yang dilakukan di rumah. Bagi ibu-ibu yang biasa juga sibuk di luar, hikmahnya banyak di rumah, mengawal anak-anak, memperankan diri sebagai ustazah bagi anak-anaknya yang sedang belajar melalui sosial media. Kita tahu juga ada sejumlah hikmah yang diperoleh oleh para pedagang, mungkin paling tidak yang membuat masker, katanya sepeda, obat-obatan, dan lain, wallahu alam. Tapi paling tidak yang kita rasakan adalah sosial media menjadi begitu memasyarakat. Orang anak dipaksa oleh keadaan, mahasiswa dipaksa oleh keadaan, bahkan orang tua pun dipaksa oleh keadaan untuk akrab dengan produk teknologi di bidang sosial media. Ini sebuah keberuntungan. Kita bisa dakwah walaupun jarak jauh, bisa silaturahim dengan jarak jauh, bisa memberikan informasi walaupun kita jarak jauh. Tapi ingat, setiap produk teknologi termasuk sosial media, di dalamnya juga ada muatan yang sebaliknya. Mengingatkan kita kepada salah satu firman Allah ketika Allah menerangkan tentang manfaat besi. Wa anzalna lahul hadid fihi manafi'ul linnas wa fihi ba'sun syadid. Aku turunkan besi dan besi itu bermanfaat. Di dalamnya akibat pengolahan besi ada sesuatu yang bermanfaat, tapi juga ada sesuatu yang membahayakan. Persis dengan teknologi di bidang sosial media sekarang ini. Kita bisa berdakwah melalui sosial media, tapi kita juga bisa mengebalkan fitnah dengan sosial media ini dengan mudah. Pemerintah telah membuat peraturan undang-undang yang berkaitan dengan ini. Oleh karena itu, kita penting untuk juga merujuk kepada Al-Quranul Karim. Mari kita lihat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hujurat. Pertama, Quran mengatakan kalau kamu mendengar informasi dari fasik, fatabayyanu, kamu harus tabayun, check and recheck kebenaran informasi. Apa itu fasik itu? Fasik itu informasi dari fasik adalah orang-orang yang biasa melakukan dosa besar, orang-orang yang biasa berlaku zalim, orang-orang yang membunuh orang Islam, orang-orang yang mengambil uang rakyat. Itu fasik. Orang yang biasa dosa besar itu adalah fasik. Nah, Quran mengatakan kalau kita mendapat informasi melalui orang-orang fasik, fatabayyanu, hendaklah dicek dulu. Jangan sampai kamu membenci orang lain, membenci teman sendiri, ternyata karena salah informasi. Tabayyun. Kita lihat selanjutnya dalam surat Al-Hujurat itu, ada perintah islah, luruskan informasi yang salah. Kita punya kewajiban dengan sosial media itu kalau mampu, meluruskan yang tidak lurus, mungkin mendamaikan yang tidak damai, mengakrabkan yang tidak akrab. Ini adalah sosial media bisa berfungsi sebagai media dakwah untuk melaksanakan perintah agama. Fatabayyanu, hendaklah check and recheck, dan kemudian yang kedua melakukan islah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, kafa bin nafsi kidban ayyuhadditsa bikulli ma sami. Cukup seseorang itu dikatakan sebagai pendusta besar kalau dia selalu mengatakan apa yang ia dengar sebelum ia mengecek kebenarannya itu. Jadi hati-hati, jangan sampai kita masuk dalam kategori yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cukup seseorang dikatakan sebagai pendusta besar kalau selalu mengatakan, selalu menyebarluaskan informasi yang belum tentu benar. Di dalamnya surat Al-Hujurat itu juga ada muatan pantangan-pantangan, termasuk dengan sosial media. Hilangkan kebiasaan taskhiriyah, memperolok-olokkan orang lain melalui sosial media, meremehkan, melecehkan orang lain. Kemudian talamus, menghina, ungkapan-ungkapan yang di dalamnya itu ada penghinaan, dan taskhiriyah, dan
Dan jangan sampai memanggil orang lain, menyapa orang lain, termasuk mengirim WA dan lain-lain, yang di dalamnya itu adalah isinya adalah memberikan gelar-gelar yang menyakitkan. Jadi kita tidak boleh memanggil orang dengan panggilan-panggilan yang menyakitkan itu dalam surah Al-Hujurat itu. Ada lagi, jangan membiasakan diri untuk negative thinking. Ketika kita mendapat informasi, cek tabayun, kemudian islahkan, kemudian jangan ada penghinaan, pelecehan, dan kemudian juga jangan sampai memanggil orang-orang, walaupun kita jengkel kepada seseorang, jangan memanggil dengan panggilan-panggilan yang menyakitkan. Panggillah orang lain itu dengan panggilan yang baik, tentu tanpa kebohongan. Wala tajassasu, jangan sibuk mencari-cari kesalahan orang lain. Kalau sudah terlanjur tahu, kita punya kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Kalau bisa dengan lidah, kalau bisa dengan kekuasaan, kalau tidak punya kekuasaan dengan lidah, termasuk dengan sosial media, kalau tidak bisa, paling tidak dengan hati. Jangan ikut-ikutan, jangan setuju, jangan mendukung sesuatu yang tidak baik. Kita harus ada semangat untuk merubahnya, paling tidak sekali lagi dengan hati, tidak ikut-ikutan, tidak mendukung, dan tentu kawal dengan doa. Dan inilah yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang mengetahui ada kemunkaran, rubah dengan kekuasaannya. Dengan kalau tidak ada punya kekuasaan dengan lidahnya, termasuk sosial media. Kalau tidak, paling tidak dengan hati. Kenapa? Karena Quran menyebutkan Bani Israel dulu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mereka menjadi masyarakat permisif, yaitu mentolerir kejahatan, membiarkan kemunkaran, menyebabkan Allah murka dan Allah menurunkan azab. Wa na'udzubillahi min dzalik. Mari kita gunakan sosial media, produk teknologi ini untuk dakwah, untuk taklim, untuk ukhuwah, untuk tabayyun, dan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sharing sambutan dari Bapak Profesor Kiai Haji Miftah Farid selaku Ketua MUI Kota Bandung. Selanjutnya saya persilahkan kepada Mas Budi Praitno, Ustadz Budi Praitno, untuk menyampaikan pengantar atau pendahuluan yang mungkin akan menjelaskan latar belakang mengapa kita memilih tema ini pada malam ini. Dipersilahkan kepada Mas Budi. Terima kasih Kang Salim, terima kasih Mas Fahmi, dan semua yang sudah ikut pada kegiatan malam hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa juga melakukan acara ini, dan acara yang digagas dengan sangat cepat ya. Diawali dari mengikuti kajian Mas Fahmi di pengalaman, dan sebetulnya keresahan ini sudah lama saya rasakan, karena di grup-grup WhatsApp itu saya sering jadi wasit Mas Fahmi, di mana informasi beredar. Kemudian ketika ditanya kepada yang menyebarkan dapat dari mana, jawabannya dari grup sebelah. Dan apakah sudah diverifikasi, yang menyebarkan cukup berkata, ya siapa tahu ada manfaatnya. Sementara isinya seringkali juga provokatif ya, mengajak orang melakukan sesuatu yang memiliki dampak hukum. Jadi keresahan ini membuat saya bertanya-tanya dan ngobrol dengan Kang Salim, ini bagaimana mengatasinya. Di satu sisi medsos menjadi berkah di mana kita memiliki saluran alternatif untuk berbagi berita, untuk juga menyampaikan opini. Tapi juga kemudian ditengarai ada berbagai opini yang sepertinya muncul dari satu sudut dunia yang tidak begitu dipahami, tapi seolah-olah memiliki akurasi yang tinggi dan isinya biasanya sangat menarik gitu. Isinya sangat menarik sehingga membuat orang tersengat secara emosional dan kemudian ikut segera ingin menyebarkan, karena tidak menyebarkan rasanya berdosa gitu. Karena informasinya biasanya berkaitan dengan sisi-sisi ada agama, ada sentimen
kesukuan atau ada sentimen-sentimen yang mudah disentuh. Nah, kemudian saya juga ngobrol dengan beberapa ahli hukum yang mengatakan bahwa ada undang-undang yang sangat itu UIT yang ancamannya 6 tahun orang bisa langsung ditangkap karena ancamannya lebih dari 5 tahun. Ya, ketika Ahok didakwa penghinaan agama, beliau tidak langsung ditangkap karena hukumannya maksimal 4 tahun, di bawah 5 tahun. Tapi ketika seseorang terkena undang-undang informasi dan macam menjadikan kami di lapangan ini di kegiatan dakwah merasa resah karena melihat ada semacam giroh, lebih tepat sebetulnya suasana yang orang sedang euforia gitu dengan informasi dan seolah-olah ingin menjadi penyebar informasi paling awal atau menyebarkan paling awal dan kemudian filternya menjadi sangat tidak ada bahkan ya. Apalagi ketika suasana Pilpres kemarin ya. Itu pasti kalau informasinya sesuai dengan jagoan saya, langsung saya sebarkan. Tapi kalau bukan jagoan saya keep. Nah ini hal ini menurut saya tidak sehat bagi masyarakat dan juga menjadi sangat kontraproduktif bagi dakwah. Karena ketika kita sudah menyampaikan sesuatu dan itu satu yang tidak benar, tadi Pak Miftah sudah mengajarkan, memberikan arahan berkaitan dengan cara-cara berkomunikasi berdasarkan surat Al-Hujurat yang dibacakan oleh Asbi tadi di awal, kita harus tabayun. Kita harus menjaga untuk tidak mengolok-olok. Kita harus menjaga untuk tidak mencemarkan nama baik orang lain. Ada larangan hate speech. Nah, ini berjalin berkelindan masalah-masalah ini. Dan kemudian kita berusaha berpikir apa yang tidak disampaikan dalam euforia informasi ini. Maka saya dan Kang Salim berdiskusi singkat dan nampaknya apa yang disebut dengan istilahnya Mas Fahmi barangkali yang waktu itu menyampaikan literasi digital. Nah ini bagaimana literasi media digital bisa dimasifkan di tengah masyarakat sehingga orang bisa paham bagaimana menyaring informasi agar tidak secara agama berdosa karena menyebarkan sesuatu yang salah. Sesuatu yang salah kemudian berdampak misalnya mencemarkan nama baik orang lain atau mempermalukan orang lain. Padahal itu keliru, jadinya fitnah. Dan juga secara hukum ini melindungi dari kita semua agar jangan sampai terjatuh kepada terjerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sependek itu sebetulnya asalnya, Mas Fahmi dan Bapak Ibu sekalian, kami ingin agar alur informasi menjadi lebih sehat, masyarakat menjadi masyarakat yang memiliki kejelian terhadap informasi, sehingga bukan saja terbebas dari ancaman Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, tapi juga merekatkan kembali keretakan anak bangsa yang menurut saya ini bagian dari proxy war, di mana informasi diseliwerkan seolah-olah dari sumber yang sangat benar, dan kita kemudian ikut menyebarkannya, padahal di dalamnya ada unsur-unsur yang memecah belah umat dan bangsa, yang kadang-kadang dampaknya itu lebih dahsyat daripada pertengkaran secara langsung. Pertengkaran di media sosial biasanya diikuti oleh para supporter ya, minimal follower-follower yang kemudian bisa lebih membesarkan pertengkaran itu. Mudah-mudahan dengan kehadiran Mas Fahmi dan tadi nasihat dari Pak Miftah Farid, kita bisa terus melakukan kegiatan-kegiatan yang membuat medsos dan khususnya atau bisa menjadi lebih bermanfaat. Itu saja Kang Salim, Mas Fahmi dan teman-teman sekalian. Saya sedang ada di Padang dan ini berkah teknologi juga. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Hatur nuhun Mas Budi. Jadi memang sebagaimana disampaikan Mas Budi, harapan kami sebenarnya ketika mengadakan acara ini bisa disimak atau bisa menargetkan para aktivis dakwah, para dai, majelis taklim, pengurus masjid yang memang berperan sangat penting gitu ya untuk menyebarkan informasi. Kadangkala kalau kita sudah diberi label aktivis dakwah atau dai atau pengurus masjid, ada bobot tambahan nilai kepercayaan gitu ketika informasi itu disebarkan. Nah,
Sehingga saya dan Mas Budi berpikir memang kita perlu satu treatment atau materi yang khusus menyentuh kawan-kawan yang bergerak di sektor atau kegiatan dakwah ini. Baik, selanjutnya saya persilahkan kepada Mas Ismail Fahmi berbagi pengetahuan dan pengalaman tentang bagaimana sebenarnya hoax ini bisa berkembang di media sosial, mengidentifikasinya seperti apa. Saya ingat ada cara-cara yang sederhana dulu yang diceritakan pas pengajian keluarga alumni Salman, yang ini mungkin juga sangat penting diketahui oleh kawan-kawan di sektor atau kegiatan aktivis dakwah ini. Bangga Mas Fahmi. Baik, terima kasih Mas Salim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Budi Prayitno. Ya, tadi persis seperti yang dibilang Pak Miftah, sosial media itu untuk sosialisasi, ya, untuk silaturahmi. Nah, ini di Padang dan di sini dan di mana-mana nyambung kita. Alhamdulillah. Jadi sebetulnya banyak sekali manfaat dari media sosial. Zoom ini juga termasuk media sosial yang sifatnya multimedia. Ya. Dan selamat malam juga buat sahabat-sahabat semua yang ada di sini. Terima kasih banyak. Malam-malam biasanya ini kan ada lagi istirahat, lagi apa, tapi mau ngumpul di sini ya. Ini sebuah kebahagiaan. Nah, mudah-mudahan ada apa hikmahnya, ada berkahnya kita belajar malam ini. Baik, Kang Salim, saya akan share screen langsung. Oke, jadi saya udah siapin slide mirip yang sebelumnya, tapi ada beberapa tambahan. Jadi ketika saya diminta misalnya itu untuk menjelaskan tentang hoax, kemudian mengingatkan misalnya jangan sebar hoax, gitu, bahaya, seterusnya ya. Saya punya pikiran gini, bukan langsung bagaimana deteksi hoax, bukan itu yang pertama. Tetapi saya ingin lihatin, ini dari sahabat-sahabat itu bisa tahu, sebetulnya di balik hoax ini itu ada apa. Jadi biar apa? Biar kita tahu, ya, sahabat itu bisa tahu, bisa sadar bahwa ketika ada informasi yang masuk, itu bukan sekedar informasi sendiri, ada sesuatu di balik itu. Dan saya mau tunjukkan, gitu. Saya mau tunjukkan malam ini itu di balik hoax, disinformasi itu ada apa, ada siapa, dan kenapa kadang-kadang. Nah ini penting ya, karena setelah kita tahu bahwa sesuatu itu ternyata tidak netral, tidak natural, ada yang menggerakkan, ada sengaja memanfaatkan, dan bahkan bisa jadi yang disebarkan dikasih ke kita oleh misalnya ustadz yang tempat kita belajar gitu misalnya. Beliau pun dapat dari sebelumnya nggak tahu siapa. Bisa jadi ujungnya di sana adalah musuh-musuh Islam gitu. Nah, ini yang kadang kita perlu tahu. Seringnya kita kan menerima hanya satu step. Ya. Dan kalau kita lihat di sini, tadi udah saya tulis juga cocok ini Mas Salim pilihan ya suratnya Al-Hujurat ayat 6 pada tahun 2017, 16, 17 pada saat saya bikin banyak analisis tentang hoax. Saya gunakan ini juga karena ini sangat tepat gitu untuk kita. Jadi kita diminta untuk meneliti kebenaran. Nah, yang menjadi kadang kemampuan kita untuk meneliti kebenaran itu apa? Ketika di WA, ya, kita cek, oke, ini yang ngirim siapa? Oh, yang ngirim Mas Budi Prayitno. Oh, pasti langsung percaya. Saya gitu. Oh, yang ngirim Mas Salim. Oh, langsung percaya. Seperti Mas Salim bilang tadi kan. Jadi kalau aktivis dakwah sudah punya semacam kepercayaan diri bahwa akan dipercaya. Padahal bisa jadi Mas Salim terimanya juga yang dari sebelumnya lagi. Sebelumnya terima dari sebelumnya lagi. Nah, yang pertama bikin nggak tahu entah siapa. Akhirnya kita udah lost di sini. Ya. Oke, ini sedikit tentang saya. Itu tahun 2000. Maka ini pertama ini pada saat hoax 2017 itu gede banget. Kalau waktu itu ini isunya 10 juta tenaga kerja Cina ilegal. Itu tahun 2016. Ya, 2016, 2017 itu kan pilkada DKI ya. 2017 pilkada DKI. 2016 saya udah share. Ini pas awal-awal sekitar bulan Maret kalau nggak salah itu di Mata Najwa. Dan kalau melihat, jadi gini, siapa sih, ya pertanyaannya waktu itu ya, yang tidak suka ada berita-berita yang datang, yang bilang bahwa, oh itu banyak sekali orang Cina, ada 100.000, apalagi 10 juta.
Pasti yang mereka misalnya tidak suka dengan pemerintah waktu itu pasti senang langsung. Jadi apa ya? Ada bias. Jadi kita bias kepada suka dan tidak suka, percaya atau tidak percaya, ya kita ada di kubu mana itu. Sehingga informasi yang sampai kita udah nggak difilter. Informasi yang paling sering ini. Informasi ini kalau cocok dengan perasaan kita, ya udah pakai langsung. Gitu. Begitu terima ini informasi yang sifatnya menyerang lawan dan sebagainya, oh senang itu, terima terus. Ya. Dan itu yang titik lemahnya itu di situ. Titik lemahnya itu ada di sana. Nah, padahal kalau di Al-Hujurat tadi dibilang bahwa kita harus memeriksa. Dan itu sayang sekali, jarang sekali dilakukan oleh umat Islam. Nah, oke. Saya mau tunjukkan bukan itu nih, tapi di balik ini apa sih sebetulnya? Nah, waktu itu juga sama ini cyber war ya di ILC kita bahas itu. Nah, ini pas debat Pilpres juga sama perang. Nah, di sini sebetulnya kalau melihat setiap kali debat Pilpres terus malam hari, saya itu misalnya ini dengan Mbak Ira Kusno gitu. Ada pro dan kontra, pertempuran antara dua kubu. Itu hoax ada, disinformasi ada, saling serang ada. Ya. Saat itu sebetulnya itu cara yang paling gampang untuk mengetahui bahwa informasi yang sampai di kita, itu informasi yang sudah fabricated, itu banyak sekali. Sengaja udah disiapin, dari masing-masing kelompok itu sudah menyiapkan informasi yang kira-kira hanya mendukung lawannya, yang dia bantu, dukung itu, kubunya, dan menyerang lawan. Itu sampai sekarang. Pro dan kontra itu ada sampai sekarang. Jadi, hanya informasi seperti itulah yang sampai di kita saja, yang cocok dengan kita. Dan saya itu lihatin, ya, bagaimana siapa yang bikin, ya, kemudian grupnya bagaimana, kubu sebelah bikin apa, narasi apa. Karena waktu pas malam-malam itu pada saat itu pada memproduksi itu konten-konten fabricate itu produksi. Nah sekarang kan nggak ada analisis semacam ini, nggak ada debat, tiba-tiba kita terima aja konten. Nah sebetulnya di balik itu ada yang bikin juga. Gitu. Nah ini harus hati-hati. Oke, sekarang ini kita lihat sosial media, pertumbuhannya luar biasa. Ini harus hati-hati itu ya. Ini data, saya kebetulan bergerak di bidang big data, jadi kalau buat saya percakapan yang sangat tinggi itu saya senang nih. Buat saya itu data banyak. Orang ribut ramai di media sosial, buat saya, oh ini data, ini saya bisa analisis gitu. Nah, terus kemudian, karena ini salah satu paling besar, akibatnya apa? Akibatnya banyak orang yang mendapatkan keuntungan dari situ, ya, terutama platform. Nanti akan disediakan platform seperti Twitter, Facebook, Instagram itu senang sekali. Dan datanya gede banget. Nah, ini bisa untuk apa? Untuk iklan. Ujung-ujungnya adalah komersial, ujungnya adalah ekonomi. Itu di situ. Nah, kalau kemudian kita lihat tadi, kita breakdown yang di media sosial, itu platformnya apa saja ya? Dari tahun 2018, 19, 20. Coba lihat nih ya. YouTube, Facebook, WhatsApp, Instagram. YouTube, WhatsApp, Facebook, Instagram. Nah, ini 4 besar ya. YouTube, WhatsApp, Facebook, Instagram. Ini 4 besar selalu ada. Nah, Twitter nih, yang tadinya rendah, lama-lama naik. Ya, jadinya 27%, hanya 27% jadi 56%. Ya. Jadi ada kenaikan terus. Ya, dan yang pakai ini anak muda. Di sini saya lihat tadi banyak yang ada juga muda ya, mungkin milenial barangkali. Nah, ini bagus sekali. Mudah-mudahan jadi kita bisa paham siapa kita sebetulnya dan bagaimana kondisinya. Nah, kalau kita lihat apa yang kita terima di WhatsApp, nah ini kebetulan nggak ada WhatsApp, susah dimonitor soalnya. Ya, ini coba dilihat ya, berarti ini. Ini sangat penting. Grafik ini sangat penting karena menggambarkan difusi informasi. Jadi ada satu teori informasi itu difusi. Difusi itu merembes ya. Jadi ada kertas difusi itu apa itu waktu itu ya? Ada kertas kita tetesin nanti akan difusi akan merembes baliknya ya, gitu. Nah informasi juga sama. Informasi yang dari salah satu platform misalnya YouTube itu merembes masuk ke mana nih Twitter ya. Dari YouTube masuk ke Twitter, dari Twitter merembes lagi kemana? Ke berita online. Nah ini masuk berita online banyak sekali ya, banyak terus berita online. Kemudian masuk ke Facebook, dari Facebook masuk ke Twitter, Twitter kemudian masuk ke berita online lagi. Jadi yang kita terima itu sumbernya entah dari mana, bisa dibayangkan kan? Kita jelas tidak bisa langsung percaya pada informasi apapun yang langsung bisa diterima oleh yang dikirim oleh bahkan mungkin ustadz kita gitu. Karena kita nggak tahu entah dari mana ini. Jadi kalau ngikutin surat Al-Hujurat tadi, suruh memeriksa, kita harus memeriksa sampai awal. Gimana bisa kan? Jadi ketika terima WA, nggak ada waktu mas, ini kan kayaknya udah bener lah, ini kan yang ngirim Mas Puji pasti bener kan gitu misalnya.
Saya pun juga sama, ini dari Ismail ngirim, pasti benernya. Ya. Asumsi sudah meriksa, tapi kadang-kadang kan kita berpikir yang sama. Nah, saya terima juga ini kan dari Pak Profesor siapa. Akhirnya yang pertama terima dari kalangan kita itu udah nggak tahu lagi dari awal. Jadi gimana? Bisa nggak kita percaya? Bisa nggak kemudian kita langsung share? Bisa nggak kemudian kita memeriksa lagi? Nggak bisa, susah sekali. Jadi kalau saya pribadi ini prinsipnya, prinsip saya ketika nerima berita, saya anggap semua berita itu salah, sampai kemudian terbukti benar. Gitu. Jadi ada postingan apa segala macam di WA segala macam ini salah. Pasti saya pikirnya ini salah nih semua nih. Sampai kalau kemudian saya mau share atau saya mau percaya, saya cek dulu gitu. Oh ini benar enggak? Oke, saya mau ini kalau beritanya kayak menarik nih ya. Saya mau pakai ini sebagai informasi untuk tambahan knowledge saya. Tapi saya cek dulu. Atau apalagi kalau saya mau share, saya cek dulu benar atau tidak. Nah, nanti gimana ngeceknya? Nah, gambar ini menunjukkan betapa susahnya kita ngecek, betapa tidak bisa kita langsung percaya kepada orang pertama ya sebelum kita. Mungkin kita ada di sebelah sini nih, di ujung, dan orang pertama sebelum kita adalah yang ini. Dan kebayangkan informasi itu sudah yang keberapa kali dibanding dari informasi awal gitu. Ini yang terjadi. Oke. Saya akan tunjukkan ada film namanya Social Dilemma. Biar kita tahu ketika terjadi perdebatan, ketika kita pro dan kontra berdebat di Facebook, ya kan dengan teman, misalnya vaksin dan anti vaksin, ya misalnya gitu ya, soal COVID dan anti COVID dan seterusnya itu, benar nggak ada COVID dan seterusnya, rame kan berdebat tuh, ya rame sekali. Ya, perdebatan itu akibatnya apa? Membuat orang yang berdebat itu dia akan selalu pengen online. Habis posting kira-kira saya dapat respon apa lagi ya? Oh, adrenalin kan naik kan? Posting lagi, tunggu lagi, posting lagi. Yang lain juga sama. Semakin ini viral, semakin banyak orang yang merasakan adrenalinnya ada di media sosial. Dia akan online terus. Nah, ketika kita online terus, apa yang dilakukan oleh si platform ini? Kita kan lihat apa? Begitu buka, lihat apa? Iklan kan? Iklan. Selalu kita iklan. Semakin lama kita membuka, ya selalu ada semakin banyak iklan yang kita lihat. Semakin kita bisa melihat banyak iklan, yang untung siapa? Facebook. Jadi Facebook itu punya kepentingan nggak untuk kita selalu ada online? Twitter, Instagram, dan seterusnya, pingin nggak kita selalu ada online? Pingin sekali. Kenapa? Karena itu adalah currency, mata uang mereka. Mereka tidak bisa jual, mereka bisa berjual kepada mereka yang mau pasang iklan di bidding itu, jadi ada tendernya itu, tender online otomatis oleh mesin gitu. Oke, siapa mau pasang ini di daerah Jakarta Selatan? Saya Ismail, tinggalnya Jakarta Selatan. Oh ini si Ismail dia online terus dia sukanya sepeda kayak gitu ya. Siapa mau pasang iklan sepeda? Terus kemudian dia sukanya loh. Saya akibatnya apa? Saya itu jadi jualan kan? Saya dijual sama Twitter, saya dijual sama Facebook. Jadi saya itu adalah barang dagangan. Semakin lama saya di online, semakin tinggi nilai saya. Dan untuk membuat kita selalu online itu apa? Kontroversi. Hal-hal yang sifatnya kontroversial itu membuat kita selalu online. Saya rasakan ketika ada misalnya, wah ini ada nggak benar nih, saya membuat postingan, lagi terjadi kontroversi. Ini nggak bisa diam, saya nggak bisa tenang. Pinginnya terus ada, jangan-jangan ada orang yang nyerang saya lagi, saya balas lagi, nyerang lagi. Nah, itu ya. Kontroversi membuat kita online, dan adanya kontroversi yang untung adalah platform, dan mereka pingin sebetulnya. Nah, sebetulnya kan pertanyaannya, ketika ada hoax, ada kontroversi, kemudian ada teori konspirasi yang membuat, yang salah satunya membakar kontroversi kan teori konspirasi kadang-kadang ya. Itu menguntungkan nggak buat Facebook dan Twitter dan yang lain-lain? Sangat menguntungkan. Nah, pertanyaannya, kalau menguntungkan, logikanya ya, apakah mereka akan membuat itu terjadi? Terus-menerus makin terjadi. Iya. Gimana mereka membuat itu terjadi? Lewat algoritma. Algoritmanya gimana? Algoritmanya gini. Simpel sekali. Coba, kalau misalnya lagi ada kontroversi ya. Kemudian kita main di Facebook misalnya, atau di Twitter atau Instagram, terserah monggo. Begitu kita lihat, yang kita lihat pertama apa?
timeline. Di timeline misalnya kan banyak sekali yang posting muncul di depan, kan sebetulnya kan ribuan jutaan posting. Tetapi mana yang akan ditampilkan? 10 pertama, atau 5 pertama, atau 3 pertama yang muncul di halaman depan ini. Karena dia tuh punya potensi untuk dilihat oleh kita. Itulah algoritma yang dia berpikir memilih 3 besar untuk tampil di timeline kita. Dan itu dia pilih yang mana? Yang menimbulkan kesukaan kita. Kesukaan kita pada mana? Kontroversi, teori konspirasi, ya, perdebatan atau hoax, itu yang ditampilkan. Sehingga akibatnya apa? Oh, menarik sekali ini. Saya senang sekali dengan aplikasi Facebook ini tanpa terasa ya. Karena saya selalu menemukan apa yang saya cari. Saya selalu menemukan apa yang saya sukain. Kontroversi, debat, hoax, dan seterusnya itu yang kira-kira menyenangkan kita saja, itu selalu dipilih ini. Nah, begitu kita tadi kan kontroversi kan, ditampilin lagi kontroversi itu, kita membalas lagi kan terus, dan seterusnya dari pagi sampai malam. Akhirnya apa? Hanya berita-berita kontroversial yang sampai di kita, dan kita dipertahankan hal seperti itu. Ya enggak? Akibatnya apa? Kontroversi makin melebar, terus menerus makin luas. Inilah namanya dilema di sosial media. Di sosial media yang seharusnya ya berbuat kebaikan, dilemanya di mana? Ternyata semakin tidak baik, semakin kontroversi, semakin menguntungkan buat platform. Dan itu makin senang dia. Itulah disebut dengan sosial dilema. Nah, orang-orang yang difoto ini, mereka itu adalah dulu awalnya orang yang termasuk core awal yang membangun Facebook, bangun Twitter, bangun yang lain-lain itu. Yang kemudian setelah berkembang kok ternyata out of control. Yang tadinya untuk friend ya, Facebook itu kan untuk friend. Tapi kemudian kok begitu banyak menguntungkan ketika ada kontroversi, dan algoritma selalu munculkan yang kontroversi terus. Akhirnya mereka nggak puas. Dan kenapa kok algoritma dimunculkan terus? Kenapa pertanyaannya? Kenapa kok tidak bikin jadi baik gitu? Loh, ini misalnya ini ada hoax. Ya, misalnya ada hoax ditampilkan di platform kita kan. Udah tahu sebetulnya ini paling more or less itu platform itu tahu lah ini kayaknya nggak benar gitu. Ya. Terus kenapa nggak kemudian dikasih yang baik-baik yang lain lah gitu ya? Karena yang namanya berita baik, good news, is not news. Gitu. Berita baik itu tidak menimbulkan kontroversi. Hal yang bagus tidak menimbulkan kontroversi. Dan kalau tidak menimbulkan kontroversi, kita akan melihat boring. Sosial media jadi boring. Oh, ini berita, ini ulang tahun. Ya, baik-baik semua, itu nggak ada kontroversi. Nggak asik. Nggak ada kontroversi. Akhirnya nggak ada engagement. Kata kuncinya, nggak ada interaksi, nggak ada engagement. Makanya mereka ingin ada engagement, interaksi, dan itu yang men-trigger adalah kontroversi. Nah, itulah makanya mereka keluar, mereka berpikir. Ini ya, ada logika rekomendasi, sistem rekomendasi di Twitter, di Facebook, yang memberi kemudahan bagi berita kontroversial. Jadi ada 2 jenis berita benar dan berita kontroversial. Ya, itu mereka ada kasih opportunity. Yang kontroversial ditampilkan 6 kali di layar kita, misalnya gitu ya. Sementara berita benar ditampilkan 1 kali. Tujuannya apa? Supaya apa? Kita lebih 6 kali. Kalau misalnya ini 1 berarti 6 muncul kan gitu. Kita belum banyak interaksi. Semua melakukan itu. Nah, kenapa mereka lakukan? Karena mereka harus lapor ke pemegang saham. Mereka pemegang saham itu mikirnya gini. Sekarang pendapatan Facebook segini, YouTube segini kan, Twitter. Tahun depan harus naik, ya kan? Tahun depan lagi harus naik terus. Inilah namanya kapitalisme kan gitu, harus naik terus. Nah, gimana supaya bisa buat naik? Interaksi harus naik, interaksi terus. Gimana cara interaksi naik? Kontroversi. Twitter, ya, Twitter itu hampir bangkrut, hampir udah turun lah. Saat sebelum Trump jadi presiden. Begitu Trump jadi presiden, langsung dunia itu, hiruk pikuk, hoax-nya luar biasa, pertempuran luar biasa. Jadi yang untung siapa? Twitter. Orang akhirnya flocking, rame-rame ke Twitter, dan mereka berperang, bertempur. Setiap hari nunggu Trump ngomong apa, pasti ada itu, langsung serang lagi. Setiap kali Trump ngomong, rame lagi sekali. Dan itu apa? Iklan lagi. Akhirnya apa? Twitter menjadi sangat penting. Jadi Twitter diselamatkan oleh Trump. Gitu. Nah, ini dilema ini dilema memang. Kita nggak pengen seperti itu, tetapi ternyata untuk bisa hidup ya harus terjadi seperti ini, kontroversi,
Nah ini contohnya ya, mau tunjukin tadi. Ini dia gambarkan si Azhar Raskin ini dulu mantan yang kerja di Mozilla dan Firefox. Kalau ini lebih netral ya, dia browser. Dia tunjukkan model algoritma ya. Algoritma ini membuat perilaku untuk membagi disinformasi jauh lebih mudah daripada perilaku menyebarkan kebenaran. Kenapa? Jadi ini kayak ya gini lah, kayak jungkat-jungkit ya, jungkat-jungkit. Nah, ini biar gampang ya, jungkat-jungkit. Kebenaran itu di atas, ya, yang salah itu banyak sekali tahu di bawah ini. Dan Anda mungkin ukurannya ya seperti semut ya gitu ya. Kita seperti semut, ukurannya gede nih, kecil di bawah. Lebih mudah mana kita mendapatkan kebenaran dibanding false information dalam kondisi ini? Kita jauh lebih mudah mendapatkan false information, informasi yang salah dibanding informasi yang benar. Ya makanya kenapa kalau kita sering lihat di platform kita itu yang sering muncul adalah yang paling banyak di like, di komen, di share kayak gitu ya. Karena apa? Itu yang kontroversial sifatnya dan itu kebanyakan mengandung false informasi. Nah, begitu kita dapat, kita dapat sehari-hari 6 kali lebih sering daripada yang kebenaran. Apakah si platform nggak tahu bahwa ini false information, ini truth? At some point sebenarnya mereka tahu. Tapi kalau seandainya truth sering ditampilin, ya, truth-nya yang di bawah, false information di atas, dibuat susah kita dapetin false information, yang terjadi apa? Yang terjadi garing, boring. Jadi si pengguna jadi mungkin pergi, nggak menarik lagi. Dan kalau udah pergi apa? Rugi nanti si platform. That's it, situasinya. Makanya hati-hati banget. Nah, sampai makanya ini dia bilang ini bahwa ini checkmate on humanity. Ini udah kayaknya skakster. Kalau main catur itu udah mati. Skakster, udah nggak bisa apa-apa. Kebayang tadi kan, humanity di sosial media, kita udah nggak bisa apa-apa. Karena sosial media itu didrive oleh swasta. Dan swasta harus dapat untung. Dan kalau mau dapat untung, harus banyak engagement. Orang harus selalu online. Dan untuk bisa online, yang membuat itu adalah polarisasi, radikalisme, kemarahan. Itu yang menimbulkan atensi yang tinggi. Dan akibatnya adalah polarisasi, radikalisme, kemarahan, dan kemudian juga kontroversi itu yang terus harus selalu muncul setiap hari. Supaya apa? Supaya hidup dan untung. Dan begitu ini jalan terus, checkmate, mati kita. Nah, ini ada teorinya juga, namanya attention economy. Attention economy itu apa? Attention economy adalah attention economy itu adalah ekonomi akan berkembang jika orang semakin banyak atensi, ya. Mereka memberikan perhatian, mereka online, mereka berdebat, mereka saling share gitu ya. Semakin itu sering terjadi, maka semakin untung. Nah itu kira-kira gitulah attention economy ya. Nah sekarang untuk itu terjadi, algoritmanya harus bagaimana? Nah, ini penting sekali supaya kita paham. Sebab kesadaran itu yang saya kira sangat penting. Setelah kita sadar, mudah-mudahan, saya nggak tahu peserta di sini berapa, tadi saya lihat ada 46, at least 46, mungkin nanti tambah berapa orang, sadar bahwa kita itu sedang dipermainkan oleh algoritma. Ada 50 sekarang ya, kita dipermainkan oleh algoritma, dan kita adalah produk dari algoritma itu sendiri. At least kita sadar. Nah, algoritmanya bilang gini, supaya terjadi engagement, attention, ya, harus banyak-banyakan komentar, ya, harus banyak-banyakan likes. Jadi dua ini. Yang ini kan engagement, orang-orang berinteraksi dalam bentuk ngasih komen, dalam bentuk like. Nah, yang ini postingan-postingan yang potensial untuk menimbulkan komentar yang banyak, potensial untuk di-like, itu yang akan ditampilkan. Nah, ternyata dampaknya apa? Postingan-postingan yang cenderung banyak komentar, itu adalah sifatnya flame war. Ya. Postingan yang flame war itu adalah perang api. Ya, flame ya, perang api. Oh, kita ngomong panas-panasan. Nah, postingan yang membuat komentar saling panas-panasan itu yang paling banyak mendapatkan komentar. Sering sekali saya perhatikan gini. Oke, saya posting nih, biasa aja tuh. Oh, terima kasih Mas. Oke, selamat. Oke, thanks for sharing dan seterusnya ya. Nah, tiba-tiba ada satu orang aja random banget dibilang, dasar Mas Ismail,
misalnya apa itu teorinya nggak masuk akal, bla bisa kayak gitu ya. Nah, habis itu dia pergi, hari sering sekali ada tiba-tiba di timeline saya. Oh, kemudian apa yang di bawah itu? Ini dari sekian banyak orang yang positif, nggak ada yang respon yang positif-positif tadi. Hanya satu ini yang negatif. Oh, teman-teman saya yang lain pada membalas, menyerang orang itu, dan seterusnya. Oh, saling komentar bawahnya. Kemudian teman lagi yang lain bantuin yang tadi pertama. Terus, jadi panjang diskusi, hanya yang kadang-kadang satu yang sifatnya flame war itu. Coba perhatikan deh nanti. Ya, iseng aja, eksperimen. Coba eksperimen. Ketika ada satu postingan baik-baik, coba Anda posting yang kira-kira membuat orang marah. Oh, pasti pendukung orang itu akan banyak akan menyerang Anda, ya kan? Nah, itulah terjadinya apa? Flame war. Dan postingan-postingan itu ternyata ditampilkan terus. Ya, oke. Di sisi yang lain apa? Banyak-banyakan likes. Oke. Jadi ketika postingan banyak likes, artinya apa? Orang ini udah satu kolam gitu ya. Satu kubu, satu kelompok, ya. Sementara kalau kebanyakan ada flame war, itu artinya pertempuran. Dua kubu bertempur jadi satu. Bayangkan sekarang ya. Jika hanya konten yang sifatnya satu kolam saja, yang berarti monolitik nih kan. Ini kontennya monolitik. Kontennya hanya satu sisi, satu kelompok itu yang selalu dimunculkan. Terjadi apa? Echo chamber. Echo chamber itu menimbulkan apa? Polarisasi. Orang yang suka kubu A, ngumpul di sini. Orang sukanya gagasan kubu B yang muncul di sini. Dan ini tidak pernah ada exchange idea, ya kan? Karena apa? Yang kubu A pasti tidak pernah nge-like kubu B. Harusnya kan gini harusnya. Si Facebook dia tahu, Facebook itu algoritma bisa. Oh, ini kelompok-kelompok yang kelompok A misalnya gitu. Dia sukanya seperti ini kelompok B. Normalnya harusnya ya terjadi diskusi. Dia sengaja kan? Apa susahnya? Postingan yang ada di A itu sering dimunculin di orang-orang B. Postingannya di B sering dimunculin di A. Tapi kenapa nggak dilakukan? Orang nggak akan nge-like. Oh, ini kan idenya sebelah sono, nggak akan like, nggak ada interaksi. Nah, kalau nggak ada like, nggak ada interaksi, artinya apa? Nggak ada engagement, nggak ada sebenarnya rugi dia secara ekonomi, nah, gitu. Jadi algoritma itu membuat kita semakin jauh, ya, atau kita bertempur. Ini yang terjadi. Itulah makanya dibilang sosial media banyak manfaatnya, tetapi yang menjadi masalah itu ada di situ. Bisa seperti ini. Oke, saya mau lihatin dampak yang parahnya sampai di mana. Pernah tahun 2011 itu ada orang namanya Wael Ghonim. Wael Ghonim ini adalah dia tuh engineer dari Google di Egypt, di Mesir. Ya. Saat itu 2011 Mesir masih di bawah diktator, ya, di bawah diktator sebelumnya itu. Nah, dia membuat satu kampanye. Karena waktu itu si diktator itu menekan masyarakat Mesir dan kemudian banyak yang meninggal gitu. Tapi salah satu yang meninggal itu namanya Khalid Said, dibunuh militer waktu itu. Terus kemudian setiap kali kalau seandainya ada demo itu akan dihajar langsung. Nah, dia bikin di media sosial, dia bikin campaign di Facebook, minta orang-orang hanya nulis ini, we are all Khalid Said dalam bahasa Arab, ya kan? Kita semua Khalid Said dengan dikasih gambarnya, ya. Semuanya yang ada semua. Akibatnya apa? Orang diam saja, hanya posting foto aja. Ramai akhirnya. Dukungan luar biasa besar. Dan akhirnya pada sini manfaatnya. Media sosial bisa dipakai untuk menggerakkan orang, menjatuhkan kekuasaan yang otoriter. Bagus kan? Oke, lanjut sekarang. Terjadi revolusi Mesir ya waktu itu. Rezim Husni Mubarak jatuh. Yaitu masyarakat bersatu dengan militer waktu itu. Tidak berselang lama, tahun 2013, berarti sekitar 2 tahun selisihnya, terjadi perang sipil yang memecah bangsa ini menjadi dua kubu. Lewat mana? Media sosial. Yang satu ya, dari presiden yang terpilih, ya, yang satu lagi mendukung presiden terpilih, satu lagi mendukung militer, ya kan? Dan yang terjadi adalah terbelah lagi masyarakat. Mereka yang pro militer dan pro presiden, ya jelas militer yang menang, ya presidennya kemudian dipenjara, kan gitu. Akhirnya sekarang Al-Sisi yang jadi. Tapi masyarakat Mesir dibelah oleh apa? Media sosial juga. Kebayang ya dampaknya itu. Nah, ini penelitian real polarisasi yang terjadi. Tahun 2014 di Amerika
itu antara dua kubu, Demokrat sama Republikan, ya, Demokrat sama Republikan itu jaraknya nggak terlalu jauh. Jadi di antara mereka masih bisa saling inilah, masing diskusi, mungkin masih suka, masih oke lah gitu. Tapi begitu tahun 2017, polarisasi makin besar, ya. Mereka hanya berbicara Republikan ya Republikan doang, Demokrat saja, ya. Jadi ini yang menyebabkan apa? Media sosial. Media sosial menyebabkan seperti itu. Makin lama makin jauh, makin jauh, makin jauh. Di kita dulu nggak ada namanya cebong dan kampret. Ya oke lah, ada masyarakat kita begitu di media sosial dipecah lagi terus sampai sekarang. Oh ini kadron, oh ini cebong, ini kampret. Mohon maaf ya, ini istilah aja. Saya mau tunjukin aja. Itu adalah nama-nama istilah-istilah yang selalu dipakai untuk apa? Memecah bangsa kita, mempolarisasikan bangsa kita. Terus gitu. Nah, ini yang di bawah gambarannya. Pas Pilpres kemarin, ya kelompoknya seperti itu polarisasi. Begitu selesai Pilpres, harusnya kan bersatu, tapi enggak. Sampai sekarang masih ada. Nah, itu dampak di media sosial. Makanya yang problem dengan media sosial itu adalah didesain ya untuk membroadcast. Jadi kayak makanya ada broadcast ya, share tadi. Memang desainnya gitu. Dia lebih banyak broadcast gitu. Kemudian lebih banyak posting daripada diskusi. Diskusi kalau ada ditampilkan, tetapi kemudian cenderungnya orang adalah banyak menpost ya. Dan kalau komentar pun biasanya nggak dalam, ya nggak dalam, tapi ya datar, ada apa shallow itu dangkal ya. Artinya kita nggak pernah bisa berdiskusi yang dalam di media sosial. Ya. Ini sifatnya dari media sosial. Dan kalau ini terus terjadi, rules yang tadi economic attention economy, yang terjadi polarisasi besar. Dan ujung-ujungnya masa depan yang terjadi kalau polarisasi terus-menerus apa? Perang sipil. Gitu. Ini yang ditakutin sama si engineer tadi. Nah ini bayang ya sekarang bagaimana media sosial, makanya hati-hati kita dengan media sosial. Hati-hati. Karakternya kayak gitu. Kita harus paham, kita gunakan media sosial, ya seperti yang disampaikan oleh Pak Miftah Farid tadi, bahwa gunakan ini untuk belajar, untuk ngecek, ya kemudian untuk silaturahmi. Karena di sisi yang lain, seperti yang selain tadi, dia bisa mempolarisasi kita. Nah, sekarang kita lihat tentang misinformasi. Ya, sekarang ini, karakter hoax ya. Jadi, ada satu cara sebetulnya untuk kita memerangi misinformasi. Ya, kita bisa ikut contribute. Yaitu apa? Banyak-banyakan mempromot fakta, science, ya, hope, semangat, dan solidaritas. Coba postingan yang itu aja deh gitu. Hal-hal yang kira-kira menyebabkan apa itu saling serang, segala macam. Udah stop saja, just stop it. Kita nggak pernah tahu itu dari mana. Kita nggak pernah tahu itu siapa yang bikin. Ya, kalau kita lihat, apakah tidak mungkin misalnya resource kita itu diambil, ya, resource yang di alam, sumber daya alam segala macam itu diambil segala macam. Dan kalau seandainya seluruh bangsa Indonesia fokusnya ke resource hutan segala macam diambil, apa yang terjadi? Mereka yang berbisnis yang mengeruk alam itu tenang atau tidak? Nggak tenang kan? Negara-negara yang lain memanfaatkan itu tenang atau tidak? Nggak tenang. Tapi begitu kita mengabaikan itu semua dan sibuk dengan isu kecil, ya setiap hari selalu ada isu kecil. Apa yang kalau kemarin kalau dilihat, pokoknya ada deh aneh-aneh aja jadi isu kan, ya. Terus kita sibuk terus dengan isu terbaru itu. Yang terjadi adalah kita akan lupa dengan yang sana. Apakah nggak mungkin bahwa ini sengaja kita dibelokkan? Ya. Jadi paling tidak kita sampaikan aja fakta, science, harapan, solidaritas. Ini aja kuncinya. Ini seperti yang dibilang oleh Antonio Guterres itu kan, ya, dari United Nations. Ya. Supaya apa ini cara kita menyerang infodemik. Ada istilahnya namanya infodemik. Ada pandemi, ada infodemik. Ya. Dan pandemi itu, infodemik itu, semakin luasnya misinformasi itu yang mendrive siapa? Teori konspirasi. Ya, teori konspirasi ini yang menyebabkan orang percaya dengan teori konspirasi, yang menyebabkan dia langsung percaya dengan apa yang diterima, yang kira-kira cocok deh. Padahal itu aneh-aneh. Ketika saya udah biasa baca paper gitu, terus kemudian terima aja postingan itu di WA. Itu biasa teori konspirasi. Dia nyomot berita dari ini. Tampaknya benar sih. Oh, menurut Aliansi Dokter Internasional, katanya bla bla bla. Paragraf berikutnya, kemudian menurut juga Menkes Indonesia bilang bla bla. Menurut ini,
Jadi ini saling nggak nyambung, tapi dibuat seolah-olah dari sumber yang valid. Akhirnya di ujung-ujungnya adalah pasti ini akan mengandung chips, vaksinnya mengandung bla bla, tidak jelas. Jadi kita udah dicekokin supaya oh iya betul, ya betul. Akhirnya paling bawah akhirnya kita membetulkan itu. Padahal ini nggak nyambung. Otak kita itu ada logik tertentu yang kemudian kita nggak bisa lihat, ada kesalahan logika itu. Kebanyakan orang awam nggak bisa. Dan karena kita udah cocok dengan yang paragraf 1, 2, 3, cocok karena konfirmasi tadi, kita akan membenarkan yang bawahnya. Nah, ini mudah sekali dibuat. Kebayangkan bikinnya mudah. Sementara mereka yang science, ketika mau posting, mikir-mikir dulu. Nyari dulu benar atau tidak, ya enggak? Jadi makanya jauh lebih mudah mana? Bikin dan nyebarin yang berita benar atau yang salah? Jauh lebih mudah yang salah. Gitu. Nah, ini contoh dampaknya. Bahkan bukan hanya kita. Yang di UK sendiri, di tempatnya Oxford, Harry Potter. Dari situ, mereka pun bisa terpedaya. Dia bilang bahwa 5G itu kan, kalau kita HP sekarang kan di Indonesia baru 4G ya, udah kencang. Nanti ada 5G itu kencang banget. Itu di UK sudah ada, towernya itu sudah ada. Sampai bilang bahwa 5G itu dipakai untuk menyebarkan virus. Ya, karena apa? Karena BTS-nya, menaranya dan teknologinya itu dari Cina misalnya gitu. Disebarin lewat sinyal. Ya, kan nggak make sense. Tapi percaya mereka. Gitu. Sampai dibakar. Dan sebagai contoh. Jadi bukan hanya kita, artinya ini manusia. Dan kenapa mereka bisa percaya? Ada teori konspirasi dulu yang dibangun. Misalnya, lihat nih, ini kan awalnya dari Cina. Dia ingin menguasai negara lain. Tuh lihat, dia menguasai teknologi 5G. Dan 5G-nya sudah ada di UK misalnya gitu kan. Oh ya betul juga ya. Lihat nggak? Mereka mau mencoba mulai menguasai bangsa kita. Gitu. Itu kan konspirasi, itu nggak ada buktinya. Dan akhirnya percaya, kalau gitu kita harus hancurkan 5G. Ini sebagai contoh aja. Nggak make sense. Tapi konspirasi membuat kita ini. Makanya hati-hati, Bang. Nah, ini pertanyaan, kenapa sih kok kita bisa percaya sama teori konspirasi? Oke. Jadi, banyaknya yang saya sampaikan malam ini bukan how to deteksi, tapi Anda harus paham apa yang terjadi di balik ini. Paham kenapa terjadi konspirasi. Dan kenapa orang suka teori konspirasi. Dan seterusnya. Nah, kenapa dia harus suka teori konspirasi? Ini gambar otak nih. Ya. Dalam kondisi sangat krisis, sekarang ini lagi krisis, ya. COVID-19 krisis, ya. Krisis kita. Dalam kondisi krisis, situasi yang kompleks, kita nggak tahu. Pada saat awal itu nggak tahu mana yang benarnya, mana yang salah. Bahkan menggunakan masker itu benar atau tidak, nggak tahu loh waktu itu. WHO aja belum ngasih kewajiban. Sampai waktu itu, saya juga ikut kampanye, itu mudah bikin aja lah, kita pakai aja masker, bikin masker yang kain, dan rame-rame. Dan artinya apa? Masih bingung, ya. Pada saat kondisi nggak jelas, peneliti belum fix, masker itu membantu atau tidak, WHO ini. Masyarakat saat itu, dia butuh pegangan. Publik butuh pegangan, dia butuh teori yang mudah dipercaya. Ibaratnya, orang itu lagi terbawa banjir. Pada saat banjir mau tenggelam, kita akan nge-grab, ya kan, pegang-pegang. Mudah berharap ada batang, ada pohon yang bisa kita pegang. Yang sangat kuat. Itu adalah teori sains. Jadi kalau sainsnya kuat, kita pegang, kuat, kita nggak akan jatuh. Nah, kalau itu tidak ada, apa yang ada? Yang dipegang adalah misalnya rumput pun dipegang, apapun dipegang. Yang mudah dipegang. Nah, pada saat kondisi fakta kebenaran belum muncul dengan bagus, ya, teori konspirasi itu mudah dibuat. Dan itu diterangkan kepada orang saya itu, saya harus pegangan ini. Dibilang akhirnya, tahu nggak? COVID-19 itu kan datanya dari Cina, makanya akan di sini bla 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 dan seterusnya. Buatlah teori konspirasi, ya. Sengaja diciptakan. Ya. Mereka nanti suatu saat akan menciptakan satu alat untuk vaksin sehingga bisa apa mereka jual gitu. Karena mereka duluan yang bikin virusnya. Buktinya sekarang kan enggak, ya kan? Yang vaksin duluan dari mana? Ya, Pfizer, ya kan? Bukan dari Cina itu yang menyebar kemana-mana, yang banyak dipakai. Ya. Kalau udah harusnya kan sudah punya. Ini nggak terbukti semua ya, apa yang teori konspirasi waktu itu. Tapi orang percaya semua. Nah, karena apa? Nggak ada penjelasan. Dan otak kita secara psikologis butuh penjelasan yang sangat simple, make sense. Konspirasi itu make sense. Benar atau tidak itu nomor 2. Tapi make sense, masuk akal. Itu iya. Karena dibuat make sense. Nah, itulah karakter ya. Jadi dia bisa pegang. Jadi apapun yang ada langsung kita pegang. Nah, salah satu contoh itu adalah vaksin.
Di dunia ini ada teori konspirasi ya yang bilang vaksin A, B, C dan seterusnya gitu deh. Nah, itu ada pro vaksin dan anti vaksin. Saya nggak tahu, mungkin di sini juga ada pro dan kontra. Walam, terserah ya. Saya nggak permasalahkan itu. Saya mau tunjukkan data apa adanya. Oke? Ini adalah kelompok pro vaksin. Ini paper saya ambil dari Nature, Nature ya, Nature itu bagus. Artinya ini data bagus sekali. Saya lupa di halaman pertama mana kok nggak ada tanggalnya, judulnya ya. Oke, kira-kira itu. Ini snapshot tanggal 15 Oktober 2019. Artinya data masih baru. Ini yang pro vaksin, ini yang anti vaksin. Kemudian yang warna hijau itu undecided. Yang biru pro, yang merah anti, yang hijau ini orang yang masih netral belum memutuskan. Nah, apa yang bisa kita lihat? Di dalam Facebook itu ada grup-grup. Nah, ini grup-grupnya ya. Ini grup yang pro vaksin, grup anti vaksin. Coba, grup mana yang paling aktif dan dekat orang-orangnya berinteraksi dengan mereka yang undecided? Dan grup mana yang besar? Yang undecided ada di sini. Yang undecided itu apa? Diselingkupi oleh mereka yang anti vaksin. Jadi anti vaksin ini sangat aktif. Yang mereka nggak pro dan kontra itu banyak dideketin ya. Jadi narasi-narasi ceritanya banyak sekali menyebar di yang netral. Sementara yang pro vaksin dia menyendiri di sini. Ya, lebih elit lah gitu. Lebih elit. Sementara yang netral itu jadi lebih banyak dekat dengan anti vaksin. Oke. Nah, bagaimana upaya si cluster yang ini yang anti vaksin dan pro vaksin ketika ingin mendekati mereka yang undecided atau mendekati lawannya. Ini lihat nih ya. Ini yang netral ya, yang merah ya, inisial clusternya, terus kemudian dia banyak kayak memakan gitu ya, gede gitu. Terus kemudian yang di sini dia nggak terlalu banyak ya kesininya ya, nggak terlalu banyak. Jadi lebih banyak yang merah. Nah, trennya apa yang terjadi? Ini tren. Sekarang kita di tahun 2020. Tahun sekarang mereka yang pro vaksin masih lebih tinggi ya dibanding yang anti vaksin. Tetapi trennya anti vaksin itu cenderung naik terus. Dan kenaikannya itu jauh lebih tinggi daripada kenaikan yang pro vaksin. Artinya ini memang sangat aktif yang anti vaksin mendekati yang mereka yang undecided. Dan diprediksi tahun 2000 ini 30, 35 diantaranya 32 lah misalnya. Tahun 2032 itu ada ties, ada udah yang pro dan anti itu udah sama jumlahnya. Dan sejak saat itu yang anti vaksin jauh lebih banyak. Nah, itu. Dan apa yang terjadi saat itu? Orang nggak mau divaksin. Dan apa yang terjadi kalau banyak orang nggak mau divaksin? Ya, kita nggak tahu. Nah, kira-kira itu. Ini data contoh. Perkembangan mereka bagaimana sekarang ini dengan media sosial, dengan teori konspirasi dan seterusnya itu membuat yang anti konspirasi teori-teori itu berkembang jauh lebih besar. Oke, itu background saya sudah sampaikan dan itu berkembang dan itulah yang kemudian mengattack kita, menyerang kita hampir setiap hari. Mudah-mudahan kita jadi hati-hati setelah lihat itu. Nah, sekarang ini tips dan lebih praktis. Ketika ada sebuah video, ya, ada sebuah gambar, gimana kita mendeteksi ini benar atau tidak? Ya, nah sekarang gitu kan, kalau teks search di Google kan, tapi kalau video dan gambar, gimana caranya? Susah kan? Nah, ini saya kasih tahu tipsnya. Oke, pertama, kalau kita mau mencari berita apakah hoax atau tidak, sesuatu hoax atau tidak, itu cek. Ya. Ini ada namanya cek fakta. Ya, cekfakta.com. Itu beritanya itu ada di Detik, Kompas dan seterusnya. Itu silakan nanti bisa dicek di sini. Sudah belum didibang. Kadang-kadang berita yang sampai di kita itu sudah didibang di sana. Oh, ternyata nggak benar. Dan dikasih penjelasan itu ceritanya kayak apa awalnya. Silahkan pertama gunakan cekfakta.com. Ini orang-orang independen, bukan pro pemerintah. Pokoknya ini mereka independen banget. Ya, mereka independen. Nah, atau yang ini dari pemerintah, dari Kominfo. Dia lalu bikin list. Mana yang hoax, mana yang tidak. Oke, ini kalau kita terima saja. Nah, sekarang gimana caranya kita sendiri ngecek? Ketika Anda terima, ini contohnya, ini 10 April 2020 kemarin, ya, ada video Dr. Chen, ya, Dr. Chen, dia bilang sembuh dari COVID-19 cukup dengan vitamin C. Nah, apa yang terjadi dampaknya?
Kan sebetulnya seolah simpel aja. Ya nggak apa-apa kan Mas, ini kan bagus-bagus aja. Orang akhirnya nanti kan mengkonsumsi vitamin C, ya nggak? Kan sehat-sehat juga. Tapi dampaknya coba dilihat. Kalau ini begitu dipercaya sama orang akhirnya apa? Rush. Dia akan beli vitamin C. Orang yang nggak perlu vitamin C pun akan beli vitamin C. Orang yang perlu vitamin C malah nggak dapat. Jadinya mahal sekali. Nah ini dampak. Ya, kita nggak bisa bilang skala kecil dampaknya oke, tapi coba berpikir skala besar. Kalau ini dipercaya banyak orang bisa jadi rush tadi. Waktu itu terjadi kan, orang kesulitan kadang sampai mencari vitamin C, vitamin D itu di apotek itu susah sekali. Nah ini salah satu gara-garanya. Ini menyebar video ini. Nah sekarang kita cek, Anda misalnya ini yang benar apa sih gitu? Karena ini lihat narasi ya, narasinya seolah bilang udah cukup dengan vitamin C. Nah ada situs namanya Yandex. Jadi gunakan aja pakai ini Yandex, cari gitu. Yandex.com. Di situ ada bagian image. Nah, video ini ya, ini ada video kan. Coba di play. Kalau kita play video, kan kita bisa pause kan, matiin bentar ya. Oke, ini kayaknya gambarnya lagi pas nih. Oh, dia lagi ngomong. Kita screenshot ya. Screenshot disimpan. Nah, hasil screenshot ini upload. Ini yang saya lakuin ini. Ini saya lakuin sendiri yang sebelah kanan ini. Saya upload screenshotnya, ini saya screenshot, kemudian saya upload, taruh sini di Yandex. Dia akan menghasilkan apa? Dia akan ngasih link-link yang pernah ada. Kalau memang video itu sudah pernah ada sebelumnya, ya. Kalau video itu belum ada, ya kita mungkin nggak nemuin, ya. Atau mungkin kita cari dulu potongan gambar yang kok ternyata kok banyak sekali yang mirip gitu ya. Cari play lagi yang kira-kira unik banget. Oh, misalnya dia lagi megang bendera, dia lagi naik motor segala macam yang unik, nanti screenshot baru diupload. Nah, kebetulan pas ini ketemu ada di YouTube, ya kan, di YouTube ada di Facebook dan seterusnya. Nah, salah satunya ternyata ada di YouTube, ada dari Tips Dokter, judulnya beda, vitamin C untuk meningkatkan sistem imun. Beda kan dengan yang ini, sembuh dari COVID, artinya udah sakit, dikasih COVID sembuh. Kalau yang ini bukan menyembuhkan tapi imunnya naik. Dua hal yang berbeda. Ya. Kemudian oke, ini kok kayaknya beda dengan yang ini ya. Coba diklik, di play ya. Ini diklik, kemudian di play. Dilihat, ternyata sudah ada itu penjelasannya, ada subtitlenya. Yang lebih lengkap penjelasannya bahwa ini adalah untuk meningkatkan imun. Nah, jadi ini caranya. Anda bisa gunakan sendiri dengan Yandex untuk memeriksa video. Jadi bukan videonya diupload, di screenshot aja dulu, kemudian diupload. Nanti si search engine ini akan menemukan video yang mengandung gambar ini. Ya, nanti Anda pilih aja mana kira-kira pas. Ini tips 1. Nah ini contoh. Waktu itu ada akun ini, Pribumi KW gitu misalnya gitu, yang dia bilang ini pas tanggal berapa nih? Tanggal Mei 20 Mei 2020 ya. Nah, ini videonya di-share, dibilang dilihat nih. Mei itu kan lagi COVID kan? Dibilang aneh aja ada benar dengan penguahnya minta jajaran daerah lain penanganan COVID-19 di Jabodetabek. Padahal di Tanah Abang itu sangat rame. Jadi kan ada video bilang bahwa pada saat COVID-19 di Tanah Abang, orang nggak pakai masker, rame berkerumun. Wah, Anda langsung percaya atau tidak percaya? Kalau Anda pro gubernur, Anda tidak percaya. Langsung, nggak benar nih. Kalau Anda kontra dengan gubernur DKI, biasanya apa? Bisa langsung percaya. Nah, ini yang menentukan percaya dan tidak percaya apa? Karena kita pro atau tidak dengan seseorang ini. Video ini akan langsung dengan mudah ditelan oleh mereka yang benci sama gubernur. Tapi video ini tidak disukain sama mereka yang mendukung gubernur. Oke, Anda di posisi mana? Anda di posisi umat Islam, Muslim, harus cek entah itu benar nggak, apa itu pro dan kontra, cek itu, ya. Nah, caranya ngeceknya gimana? Ini ada video, ya, sambil saya play, saya buat video ini ada di Twitter banyak itu nyebar. Ya. Nanti cari aja tutorial cara mengecek sumber awal sebuah video. Oke. Nah, di sini kita lihat, kita nemuin video, ya. Kemudian kita screenshot nih. Pas berhenti kita pause yang ada di pause-nya, dipilih gambar yang ada benderanya misalnya. Oke, ini saya screenshot ya. Sambil play saya screenshot.
Ini saya pakai HP ini saya pakai. Kemudian saya ada di apps, itu saya cari search by image. Silahkan Anda coba ini, search by image. Nah, ini ada apps-nya kecil deh. Nah, ada iklan-iklan dikit, nggak apa-apa lah. Gitu. Nah, ini ada iklan seperti ini. Oke. Install app, habis itu upload. Nah, ini kan ada tadi tombol upload. Pilih video, gambar yang tadi sudah kita screenshot, ini kan kita pilih. Ya. Terus kemudian kita upload. Nah, si app ini, dia akan mencari di Google, di Yandex, di Bing. Nah, ini saya coba di Google. Kok nggak nemu ya? Gitu kan. Nyari di Yandex. Nah, ini kan persis nih. Instagram, 6 Juni. Oke, saya klik yang Instagram ini kan. Cek. Instagram ketemunya apa? Di Jakarta Info. Tanggalnya berapa? Ya, nanti saya ingin lihat, scroll ke bawah tanggalnya. Tanggal 6 Juni tahun 2018. Gitu. Nah, ini. 6 Juni 2018. Ini kan lama. Video lama sebelum COVID diambil lagi, dibilang bahwa inilah kondisi Tanah Abang. Wala, Anda langsung tahu, ini kan hoax, disinformasi, laporkan. Nah, itu. Nah, ini sebagai contoh. Anda bisa lakukan ini, silakan cari ini videonya, gampang sekali. Jadi ini kira-kira gitu deh. Jadi kira-kira kita bisa ngecek sendiri. Kalau ngecek teks pakai Google ketemu kan, tapi kalau ngecek video dan image itu kadang susah. Kalau Anda terima misalnya video di WA, cara ngecek juga sama. Di play, di screenshot, buka itu ya search by image, upload, search. Cek di Facebook, di Google ada nggak, cek di Yandex ada nggak, cek di Bing, dia akan ngecek di banyak search engine. Dan kemudian lihat video asli awalnya tahun berapa. Kira-kira gitu. Ya. Nah, sekarang di bagian akhir, saya mau lihatin. Ada hoax, siapa sih yang bikin, dan apa motifnya? Pada saat saya acara di Mata Najwa waktu itu, ya barengan pas Mata Najwa, itu ada satu Mr. X. Ini yang waktu itu tahun 2017 ya. Dia membuat hoax, dia buat berita yang aneh-aneh. Di mana di Facebook dan di berita. Dia diwawancara dia. Jadi cara apa? Jadi kalau saya menyarankan itu memang yang paling menarik, yang menghasilkan viral, itu yang dibanyakin. Jadi konten yang menarik, konten yang viral itu yang ditaruh. Yang aneh-aneh ya. Kemudian Mr. X bilang ditanyain kira-kira dapatnya berapa gitu ya, untuk bersihnya sekitar 10 sampai 15 juta. Ada kerja lulusan ITB gaji berapa coba? Kalau di bawah 10 juta berarti masih kalah sama yang orang bikin hoax. Kebayang nggak? Ini bukan dia punya anak buah yang masih baru-baru pemula bikin hoax, dapatnya 10 sampai 15 juta sebulan. Untung deh. Dan kemudian ditanya, hoax apa yang paling banyak yang menguntungkan? Ya, yang unik, hal yang aneh dan unik menguntungkan. Tapi untuk yang lebih konsisten, memang yang politik. Artinya hoax politik itu yang mendapatkan duit banyak. Dia dapatnya dari mana? Dia suka dipesan. Jadi ada entah tokoh mungkin atau mungkin organisasi apa segala macam, pro dan kontra, perang. Terkait dengan politik ya, kan kadang pingin menyerang seseorang gitu, dia gunakan orang-orang seperti ini, tolong buat tulisan, terserah tulisannya, pokoknya nyerangnya isunya gini, gitu, narasinya seperti ini, buat dia tulisan, saat buat tulisan harganya berapa kayak gitu, terus kemudian dia post di webnya, di Instagram, di Twitter, di mana kayak gitu. Nah, ini dapatnya gede, lumayan, lebih banyak dari politik itu, dan itu konsisten, dan politik itu terus menerus. Pilkada, kemudian habis itu pilkada, ada lagi perang dan seterusnya. Nggak berhenti-berhenti. Jadi ini ada yang bikin. Gitu. Nah, kemudian, makanya tadi kan fake news, ini penelitian MIT, yang namanya, ini kan jauh lebih cepat menyebar. Sebetulnya ini sudah saya terangin ya. Sudah diterangin juga di, tadi yang di awal, yang social dilemma. Ya. Jadi, memang yang menyebabkan itu adalah manusia ya, karena karakter dia ya, dia punya kecenderungan, dia punya behavior ya, dia punya behavior yang tadi sukanya flame war dan sukanya like kayak tadi ya. Jadi salah satu, makanya kesimpulan dari riset MIT itu cuma satu, udah, think before you retweet, think before you share, itu dibilang. Jadi ada behavior sebelum kita melakukan interaksi, sharing segala macam untuk menyetop penyebaran news. Berpikir sebelum
meretweet, gitu. Paling berpikir, ini kesimpulan MIT. Cocok nggak dengan yang Al-Hujurat ayat 6 tadi? Periksa. Jadi Allah sudah ngasih tahu di awal akan terjadi seperti itu, dan sekarang kejadian, dan kritik sama MIT hasilnya benar. Think sebelum kita melakukan itu. Ya. Oke, jadi terakhir penutupnya. Jadi banyak sekali ya konten propaganda, hoax, speech di media sosial, dan mudahnya itu beresonansi di satu kanal-kanal yang lain, ya karena algoritma itu tadi. Ya. Dan di penelitian tadi, perilaku manusia yang bisa nyetop itu. Kenapa? Karena kita berhadapan dengan algoritma. Kita berhadapan dengan algoritma Facebook, algoritma Twitter, algoritma Instagram yang selalu memberikan kita itu propaganda, hoax yang lebih sering muncul, 6 kali lebih sering dibanding yang kebenaran. Nah, makanya nyetopnya gimana ya? Think, telitilah. Oke. Jadi kira-kira demikian, Mas Salim dan sahabat-sahabat sekalian, kita bisa lanjut dengan diskusi. Mohon maaf kalau ada yang kurang gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya tanpa Irfan masih jelas, Mas Budi, Mas Fahmi? Masih jelas. Jelas. Ya, Bapak Ibu, kami persilakan bagi yang ingin mengajukan pertanyaan bisa lewat kolom chat. Ini ada tanggapan dan ada pertanyaan, walaupun sepertinya sudah sedikit terjawab ya dari Mbak Evi tadi ya. Yang pertama mungkin ini tanggapan saya bacakan dari Kang Yudhistira nih ya. Jadi beliau menyampaikan bahwa memang sekarang ini informasi itu sangat sulit ditelusuri mana yang hoax dan mana yang benar ya. Jadi kadang yang hoax itu kadang yang benar itu dianggap hoax dan kadang yang salah dianggap benar gitu ya. Jadi beliau menyampaikannya, cukuplah Allah menjadi saksi gitu ya ininya. Nah, mungkin dari Ustadz Budi dan Mas Fahmi ada tanggapan juga nanti. Kemudian dari Mbak Evi ini sebenarnya sudah terjawab, tapi mungkin bisa diterangkan lebih lanjut bahwa sebenarnya menyebarkan informasi negatif itu sehingga lebih sering daripada informasi positif, apakah murni algoritma atau manusia gitu ya. Nah, mungkin itu dulu yang muncul ya dari kolom chat kita. Bapak Ibu silakan jika ada pertanyaan lagi boleh ditulis di chat room Zoom. Untuk yang pertama mungkin tentang ini nih, betapa sulitnya memilah ya antara informasi yang benar ya, kadang yang benar dibilang hoax, kadang yang salah malah dianggap benar gitu ya. Nah ini mungkin kegelisahan yang saya bisa menangkap kegelisahan ini karena saya kira teman-teman yang bergerak di kegiatan dakwah gitu ya sering mendapati bagaimana informasi yang awalnya mungkin ini sudah beredar luas, tapi kemudian dibantah bahwa itu hoax gitu kan ya. Tapi kemudian belakangan muncul lagi bahwa ternyata yang dibantah sebagai hoax itu ternyata belakangan ada buktinya gitu ya ininya. Nah ini mungkin butuh guidance juga, panduan dari Mas Fahmi dan Mas Budi. Mungkin Mas Budi dulu saya persilakan ya untuk yang persoalan ini. Jadi sering banget nih kita temui ya, dibilang benar ternyata dibantah belakangan hoax. Tapi kemudian ada lagi buktinya bahwa yang itu tuh ternyata ada kebenarannya, ada buktinya gitu ya ininya. Ini yang mungkin memusingkan ya di media sosial. Enggak mungkin Mas Budi dulu ya, Guru Mas Fahmi. Ya. Kalau Kang Fahmi udah jawab, nanti saya nggak bisa jawab. Sudah pasti benar. Jadi saya duluan. Bagi kita sebetulnya pedomannya itu Iqra. Itu ayat pertama yang diturunkan. Nah, Iqra-nya ini sekarang yang kita seringkali nggak sempet gitu. Malas. Ya. Dan di tengah berlimpahnya informasi, justru kita jadi malas cari informasi. Karena kita malas. Ya. Karena tadi dipermainkan, kata Mas Fahmi tadi, sisi emosionalnya sudah ketahuan nih. Kalau Budi postingannya pro Prabowo misalnya, itu yang muncul ya itu gitu. Nanti yang disikat pasti yang korupsi PDIP gitu. Kalau Gerindra yang korupsi nggak dibahas, itu Facebook kan sudah tahu, hafal dia. Gitu. Nah jadi saya pikir perlu semacam perenungan, kontemplasi, kita balik lagi ke belakang. Bagi seorang Muslim, perkataan
setiap apa yang kita lakukan kan dipertanggungjawabkan. Ya. Pendengaran, penglihatan, dan hati akan diminta pertanggungjawaban. Saya pernah harus bertanggung jawab atas postingan saya di Facebook. Ketika saya mengambil data-data tentang penerimaan siswa baru di sebuah sekolah favorit di Bandung. Saya posting, ternyata di data-data, datanya resmi dari pengumuman Dinas Pendidikan, bahwa ada satu rumah yang jaraknya hanya sepelemparan batu dari SMA favorit di Kota Bandung, ternyata itu yang daftar banyak banget gitu. Soalnya rumah itu isinya anak remaja semua gitu. Dan ternyata itu saya lupa itu rumah teman saya. dan saya harus datang untuk tabayun untuk menjelaskan saya tidak punya niat menjelek-jelekan. Kemudian dicari bahwa ternyata ada rumah nomor X gitu, ternyata ada XA-nya. Nah, yang XA itu sebetulnya yang banyak, yang ya begitulah gitu. Artinya apa? Tidak usah mengurangi keberanian menyampaikan pendapat, tapi harus memiliki dasar, ikroknya itu, literasinya. Dan kemudian seandainya kita salah, kita terus berani mengatakan bahwa saya kemarin salah. Jadi fakta itu kan boleh jadi terungkap belakangan, biasa saja dalam dunia ilmiah kan. Kita bilang dulu yang namanya malaria itu dikira karena setan, maka orang membuat api. Setan takut sama api, orang yang malaria banyak sembuh. Oh, belakangan ternyata bukan setan, cuaca. Orang tetap aja bakar-bakaran, karena juga jadi hangat, orang sembuh. Belakangan baru diketahui ternyata karena nyamuk gitu. Kan itu juga biasa, dari segi ilmiah juga orang bisa salah. Nah, masalahnya sekarang adalah ada UU ITE itu. Kalau yang sesuatu yang berkaitan dengan, kita harus paham hukumnya bagaimana, mana yang boleh salah dan kemudian bisa diralat, ya, mana yang kita tidak boleh salah, karena kalau sudah hukum pidana kan bukan delik aduan. Nah, jadi kalau menurut saya kembali ke ikro, membaca lagi. Bagi seorang muslim, apa yang dilakukan itu dipertanggungjawabkan. Ya, think before retweet itu betul sekali gitu. Saya sepakat. Jadi memang harus ada kontemplasi dulu, ya, cooling down dalam euforia informasi sekarang, dan itu kemudian membuat kita bisa berpikir jernih untuk tidak selalu segera menyebarkan apa-apa yang sudah kita terima. Sudah diajarkan oleh Mas Fahmi tadi, dan kita tahu akhirnya bahwa kita tahu akhirnya bahwa kita tidak tahu siapa yang membuat informasi-informasi tertentu yang kemudian menjadi viral. Ujung-ujungnya ternyata mereka cuma ingin mendapatkan uang yang banyak, ya, platformnya akan jadi nilainya meningkat, valuasinya. Facebook sudah 4.000 triliun, Instagram sudah 1.000 triliun. Gara-gara kita senang berceloteh di situ. Dari saya gitu aja, Kang Fahmi. Mas Salim, enggak? Ya, monggo Mas Fahmi mungkin memberikan tanggapan untuk yang pertama tadi ya, soal berita yang berubah-berubah gitu ya ininya. Kadang benar, kadang dibuktikan salah dan seterusnya gitu. Maaf pencet. Ya. Makasih Mas Budi, tadi sudah lengkap sebetulnya itu. Ikro itu baca. Mungkin saya tambahin sedikit saja. Saya itu saya membagi dua hal, ya, hablum minallah dan hablum minan nas gitu. Dan urusan misalnya Allah akan menyaksikan segala macam itu hablum minallah. Jadi urusan saya dan Allah. Dan itu akan saya katakan dalam hati. Itu prinsip dalam hati. Saya nggak bilang ke orang lain ya. Oke. Ketika kita berdebat sesuatu misalnya ini benar atau tidak misalnya gitu. Kemudian saya akan bilang bahwa bila Allah menjadi saksi. Nah, itu urusan pribadi saya dengan Allah. Ketika hablum minan nas, saya gunakan Al-Hujurat ayat 6. Di situ apa yang saya lakukan adalah saya nggak akan bicara soal ya udahlah Allah akan jadi saksi kita, enggak, tapi yuk kita periksa. Ini data menurut saya. Oke, ini datanya saya temukan di paper ini, di jurnal ini, bla bla bla. Saya temukan ini dan seterusnya. Saya udah search gini. Saya sampaikan faktanya. Karena itu yang diperintahkan di Al-Hujurat. Di Al-Hujurat diperintahkan supaya meneliti. Ya, saya teliti. Gitu. Yuk kita teliti. Teliti Anda gimana? Teliti saya yang seperti ini hasilnya. Ya. Lihat terus kemudian kita bandingkan hasil penelitiannya kan masing-masing nih. Oh iya ya, betul Mas Budi bilang tadi. Punya saya salah ternyata. Punya Anda benar. Akuin juga. Oke, kalau gitu saya salah. Saya terima dengan
apa yang Anda bilang itu. Tapi dasarnya apa? Dasarnya penelitian. Jadi kita ngomongnya bukan ngomong tentang Tuhan, itu udah belum minallah, urusan saya pribadi. Jadi Allah nanti akan meriksa saya nantinya, nggak sekarang, nggak pada saat berdebat tuh nggak, kita kasih fakta aja. Saya biasanya gitu yang saya lakukan gitu ya. Jadi dalam hati prinsip itu saya tulis kalau di downgrade itu saya ada prinsip ini, we don't claim to be neutral but insist on being truthful. Saya nggak bilang bahwa saya itu netral. Saya berpihak. Pihaknya kemana? Kepada yang saya yakinin benar. Ya, keyakinan benar dari mana? Dari riset. Riset saya bisa benar, bisa salah. Suatu saat keyakinan saya bisa berubah kalau hasil riset saya berubah. Jadi kira-kira itu. Jadi truthful itu jujur. Ya, jujur berdasarkan apa? Ya, hasil temuan saya, risetnya itu. Ini benar-benar Al-Hujarat ini kita pegang. Seperti Mas Budi tadi sampaikan, berpikir, ya, berpikir. Di sini kan apa? Teliti, ya, diteliti itu fokusnya. Jadi kalau dalam konteks benar atau tidak sesuatu itu, kita di sini adalah berlomba-lomba melakukan penelitian, ya, berlomba-lomba melakukan penelitian, berlomba-lomba mengecek, mencari bukti, cari data sendiri yang benar dan jujur, ya. Itu harus jujur. Kadang-kadang kita ada kepentingan gini kok. Karena kita sudah ada di satu posisi, kita mencoba untuk mencari pembenaran, bukan kebenaran, pembenaran atas pendapat kita. Makanya tadi prinsip saya itu tuh truthful, ya. Truthful itu kebenaran, jujur di situ, ya. Bukan pembenaran. Nah, ini makanya kita harus jujur mencari kebenaran atas sesuatu, itu bukan pembenaran. Saya kira demikian, Mas Salim, Mas Budi, dan ini Kang Yudhistira. Mungkin kita lanjut aja ke beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Tadi Mbak Evi kayaknya sudah terjawab ya, jadi saya share yang pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Pak Salim. Waalaikumsalam. Boleh menambahkan bertanya sedikit dengan pertanyaan saya tadi? Oh, monggo ya silakan. Terima kasih Pak Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz Budi. Saya ngaji dengan Pak Ustadz juga. Oh iya. Ini sedikit saya ingin menyampaikan, tadi memang sudah dijelaskan oleh Pak Fahmi ya, bahwa itu adalah perbuatan algoritma AI ya, tetapi mungkin dari sisi psikologi politik, terutama untuk hoax politik itu nampaknya memang humans juga ikut berperan ya Pak Fahmi ya. Saya kebetulan baru saja tadi pagi ikut mencermati diskusi daring dari Kode Inisiatif. Terungkap di situ ternyata pasca Pilkada 2020 itu ada 132 gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Nah, hampir 60% isi gugatan itu adalah materinya itu adalah mempersoalkan bahwa kandidat itu dijatuhkan melalui hoax. Jadi itu 60% isi gugatannya ada tentang black campaigns dan ada hoax. Jadi sehingga tadi disampaikan bahwa ini merupakan modus baru penggembosan suara atau pencurian suara melalui hoax politik itu. Nah, ketika misalnya ini nanti MK bisa membuktikan kemudian dan itu betul misalnya, maka ada konsekuensi yang lebih parah, mungkin bisa saja PSU ya, pemungutan suara ulang. Maka pertama mungkin dampaknya itu resikonya adalah keuangan negara akan digerogoti lagi karena harus ada mengeluarkan biaya untuk pilkada ulang. Yang kedua tentu saja sebagai seorang muslim ya itu kan perbuatan yang zalim gitu ya. Nah, itu dampak yang mungkin tidak pernah dibayangkan oleh kita para konsumsi berita-berita yang tadi disampaikan Pak Fahmi. Kalau sudah berada pada satu keyakinan, hoaxnya itu mau benar atau salah juga yang penting saya ingin memang seperti itu pembenaran tadi ya, karena ini memang era post-truth seperti itu. Nah, pertanyaan saya itu yang menggelitik saya adalah karena faktanya nih di beberapa nih Pak Budi punten di beberapa ibu-ibu pengajian ini saya sampai kesel pisan, bahkan ada istri ustadz ternama menikah percaya dengan teori konspirasi. Cek saya teh bagaimana, dan dia rajin melakukan dakwah ustazah tersebut di radio.
saya pikir nih bagaimana jamaahnya bisa pinter gitu kalau ustadznya juga percaya dengan ustazahnya itu percaya dengan teori konspirasi. Nah, nanti japri ya teh, biar saya bisa ikutin. Mungkin pendekatannya harus pribadi ya, ini ya, personal nanti. Pribadi. Nah, tetapi ini banyak ya, maksud saya itu hanya salah satu. Di saya di grup dosen itu bahkan banyak guru besar, profesor yang menirajin setiap pagi itu diseminasi itu Pak Fahmi hoax gitu. Ketika kita bilang Prof punten itu hoax, mereka bilang oh hoax ya, maaf ya saya dapat dari grup lain. Even itu seorang intelektual gitu. Nah, jadi poinnya adalah mungkin di sini dalam konteks dakwah penangkal hoax itu Pak Budi mungkin perlu ada literasi terhadap para ustadz dan ustazah ini yang mungkin yang bicara jangan ustadz, jangan Pak Miftah, tetapi Pak Fahmi kayaknya karena pendekatannya lebih saintifik gitu ya, mungkin bisa dipercaya gitu Pak. Karena kalau sesama ustadz nih nampaknya juga ya gimana ya saling saingan malah ya Pak Budi. Itu ya punten Pak Salim, saya menambahkan hatur nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, itu Bu dosen Mas Fahmi itu. Makasih Bu Evi ya tanggapan dan ininya ya usulan lebih lanjutnya gitu. Memang acara ini memang kita harapkan sebagai batu loncatan, kedepannya kita buat program yang lebih lebih tajam lebih gitu masif, ya, lebih tajam, lebih masif untuk tiap komunitas gitu ininya. Maka mungkin kalau ada yang mau ditambahkan dari Mas Fahmi dan Mas Budi tadi terkait tanggapan Bu Evi. Sebelum kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Kalau para ustadz banyak yang kayak teori konspirasi, banyak ustadz yang percaya bahwa vaksin ini konspirasi. Banyak komunitas masjid yang anti vaksin, bukan banyak, ada. Adalah yang saya tahu mereka anti vaksin. Dan itu juga muncul di Facebook muncul bahwa saya sangat anti, apalagi dengan adanya berita yang habis divaksin meninggal misalnya. Meninggal ya. Atau ternyata vaksin itu keampuhannya di bawah 60%, hanya 56%. Terus buat apa divaksin? Jadi memang itu hal yang sudah bukan hal baru ya, sejak lama juga ada. Pendekatannya seperti apa? Apakah para ustadz bersaing? Enggak, Bu Evi, insya Allah enggak. Jadi kami menjalin komunikasi, mencoba bersilaturahmi. Dan kalau saya berdebat, ya fajadilhum billati hiya ahsan. Ya. Berdebat dengan cara yang baik, kata Mas Fahmi tadi, membawa data. Nah, memang tidak mudah mengubah keyakinan orang, tapi itulah barangkali yang harus kita lakukan di masa sekarang. Saya sekarang lebih mudah masuknya dari UU ITE. Ya. Ustazah Kinkin ditahan, karena menyebarkan tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, meskipun cuitannya atau postingannya sudah dihapus, tapi sudah ada yang screenshot dan sudah polisi cyber sudah dapat datanya. Ya, beliau ditangkap. Nah, jadi menurut saya sekarang bukan susah kalau diskusi soal data, mungkin mereka juga punya data. Tapi kalau soal konsekuensi hukum ini yang paling gampang. Bukan untuk nakut-nakutin, tapi mari untuk nyuruh orang diem itu, kan kalau ada orang nggak bawa SIM, ya, paling gampang bilang di depan ada polisi, ada razia, langsung berhenti itu. Nah, saya akan menggunakan sentimen UU ITE ini untuk mencoba agar orang bisa bersikap lebih baik dalam menyebarkan informasi dan kemudian lebih lagi rajin mencari data. Begitu Kang Salim. Ya. Ya, Mas Fahmi ada yang mau ditambahkan atau kita lanjut? Iya, ini menarik soalnya diskusinya. Boleh saya tambahkan dikit. Monggo. Dari Bu Evi, terima kasih Bu sharingnya tadi ya, buat saya belum di sharing kan. Gitu. Betul, saya pertama mau poin garis bawahi soal UITE dari Mas Budi tadi, itu benar sekali. Ini kita kedepankan karena dalam kondisi masyarakat yang banyak, kita nggak bisa selalu bicara secara logis dengan mereka. Apalagi tadi kan Bu Evi sudah bilang juga ada namanya post-truth dan gitu. Orang sudah mencari pembenaran. Kayak gitu udah susah. Ya. Mau didiskusi, mau debatnya data juga nggak susah. Ya, dalam kondisi kayak gitu paling umum adalah hati-hati. Ini ada UU ITE bisa menyasar siapapun. Kasih contoh nih, ini lihat kan.
Kemarin kan dari ibu-ibu ya, dari Ustadz juga kan, karena nggak tahu terima apa, kemudian ya Ustazah kan taruh di Facebook, ketangkep juga. Polisi itu gampang sekali nyari. Gitu. Nah ini sebagai contoh itu membuat paling nggak berpikir dulu UITE. Gitu. Nah kemudian yang kedua ya misalnya, tapi kan kadang-kadang kita nggak bisa terus-menerus ngingetin UITE ya di grup WA gitu. Misalnya kalangan ya. Kayak misalnya dokter yang meninggal gitu, kan sempat rame. Kalau kita googling kan ketemu, karena dokternya apa? Sakit jantung, kayak kita ada ini penyebab yang lain kan ada. Nah, itu boleh di-share aja. Nah, itu kan contoh kita melakukan penelitian yang saya temukan ini Prof gitu kan. Oh ini misalnya menggunakan dokter yang meninggal setelah divaksin sebagai ajakan untuk penolakan misalnya. Ya kita sadar, maaf Prof ini saya temukan kok ternyata dia karena jantung gitu. Habis itu udah nggak usah berdebat lagi. Share lagi fakta lagi, share lagi data yang lain gitu. Paling itu aja. Soalnya kalau kemudian berdebat nggak akan selesai. At least debat profesor ya. Ya, izin saya hanya share saja dan dapat dari sini gitu. Atau misalnya udah ada debunking-nya, sudah ada debunking dari situs Cek Fakta misalnya. Ini sudah ada di Cek Fakta karena di Cek Fakta itu ada kumpulan mereka itu ada 500 orang di Indonesia relawannya. Mereka bersama-sama merame-rame gantian nih, ini hoax ini cari, mereka melakukan penelitian. Jadi yang di surat Al-Hujurat ayat 6 itu mereka lakukan buat kita. Ini benar atau tidak dicek. Oh ini sumbernya dari mana sih? Oh ceritanya kenapa kalau disinformasi dokter meninggal, ceritanya ada berita awal seperti ini. Ini dia memberitakan ternyata salah si media ini misalnya. Setelah diperiksa lagi ternyata ada berita lagi bahwa oh ternyata jantung dan seterusnya gitu. Baik. Dari atas sudah ada dibilang ini hoax ya. Nah itu tinggal di-share aja Bu. Itu memudahkan kita masyarakat tuh. Cek fakta itu ada search engine-nya nanti. Cari aja misalnya. Tadi barusan saya cek misalnya dokter vaksinasi meninggal. Udah langsung ketemu ke atas. Udah di-share aja. Nggak perlu berdebat gitu. No debat. Share saja. Saya kira itu yang bisa kita lakukan yang benar. Nggak perlu kita berdebat karena silaturahmi kan harus dijaga ya kan. Dengan orang sepuh. Nah, ini ada artnya, agak susah. Dan debat tadi hanya ini ya, menguntungkan platform tadi ya Mas ya. Ya, tentunya. Betul. Kita hindari debat karena memang nggak perlu. Share saja data. Gitu. Jadi persilahkan mereka untuk kemudian membaca sendiri. Betul ya. Ini kita jawab beberapa pertanyaan lagi yang masuk. Ini saya nggak tahu apa sudah sebagian terjawab ya, pertanyaan dari Mas Asa nih ya. Jadi bagaimana meyakinkan orang-orang yang sudah menelan mentah-mentah teori konspirasi gitu ya ininya. Kemudian yang kedua, bagaimana ketika sudah terjadi polarisasi, mereduksi polarisasi itu gimana gitu ya? Apakah kita bisa menganggap bahwa pendapat orang-orang yang terpolarisasi itu sebagai perbedaan pendapat ya kan? Mungkin ini ya ada ungkapan yang sebagian orang menyebut hadis, sebagian bilang itu hanya perkataan ulama bahwa perbedaan pendapat di antara umatku itu adalah rahmat gitu ya. Tapi apakah polarisasi ini masih bisa kita kategorikan sebagai perbedaan pendapat seperti itu atau sudah sesuatu yang berbeda gitu ya? Dan bagaimana mereduksinya gitu? Enggak, mungkin dari yang pertanyaan Mas Asa dulu ya soal bagaimana mengatasi ini ya teror konspirasi gitu ya. Ya, makasih Mas Asa tadi ya. Bisa ditampilkan Mas? Oh iya. Mas Adi, ditampilkan aja nanti. Jadi ketika kita ada di grup ya, di grup SMA dengan teman-teman, ada yang ngeyel kayak gitu kan. Di grup keluarga juga sama ya. Ada yang ngeyel gitu. Kita memang nggak bisa berdebat dengan orang seperti ini. Nggak ada gunanya sama sekali karena sudah berpegang kepada post-truth tadi, mencari kebenaran. Jadi kalau mau misalnya ada satu isu, udah banyak share aja. Karena di dalam grup itu kan bukan hanya dia sendiri, ada banyak orang. Ya, katakan di grup SMA itu ada 40 orang, ada satu atau dua yang ngotot, tapi nggak mungkin kan 40-40-nya ngotot semua kan, pasti ada yang yang silent majority bisa jadi. Nah, yang silent majority ini mereka itu menunggu sebetulnya. Jadi ketika ada satu isu ini, ya, kemudian ada yang ngotot, itu kita gunakan sebagai golden moment untuk mencari, kita melakukan penelitian, ya, nyari bahan, ketemu linknya, misalnya dari Cek Fakta di mana kita share ke situ untuk siapa? Yang lain-lain. Jadi bisa jadi mereka yang sisanya tadi ikut juga kan di grup-grup yang lain,
dan dia akan mendapatkan informasi benar dari grup Anda. Dapatnya dari mana? Dari link yang Anda kasih. Jadi kita nggak perlu meyakinkan orang yang ngotot tadi. Yakinkanlah, bantulah, selamatkan mereka yang lain sekitarnya. Kita mikir gitu, ya. Karena prinsipnya seperti itu ya. Orang udah berpegang pada keyakinan susahnya share aja, share, habis itu udah nggak debat gitu. Saya juga punya di grup di Elektro ITB gitu, saya Elektro ITB kita bikinlah grup 1 itu harus rukun. Nah, kita nggak boleh ngomong yang kira-kira bisa membuat perpecahan. Pokoknya ya silaturahmi, ulang tahun, acara ini. Nah, saya bikin lagi satu grup namanya Asoy Geboy. Asoy Geboy, Mas. Bukan Geboy, Geboy. Ya. Aturannya gini, silahkan masuk, silahkan ngomong apapun, mau teori konspirasi, mau apa sih. Jadi tempat katarsis. Jadi kalau Anda pengen itu, kumpul semua di sini. Terus kemudian ketika di dalam, jangan protes sama orang lain. Kalau nggak kuat, silahkan keluar. Aturan di grup itu memang kita pisahin. Ada grup khusus yang memang untuk orang-orang katarsis. Ngumpul semua, Mas. Ngumpul semua waktu 01, 02, ngumpul semua. Sampai sekarang masih ada yang ngumpul semua. Masih share-share, biarin aja. Yang mau perang, tapi kita lokalisir. Ya. Dan di situ kalau kita mau dapetin kesepakatan, nggak bisa. Kadang-kadang debat, kadang diskusi, diskusi jalan, ya, sampai kadang tentu sampai panas lah, tapi masih kadang saintifik, kadang-kadang nggak saintifik, gitu. Jadi mungkin dari masukan dari saya itu prinsipnya adalah ada orang yang ngotot, tapi ada banyak sekali yang silent. Nah, kita berbicara kepada yang silent tadi, kira-kira gitu ya, prinsipnya. Ya, clear ya saya rasa. Yang kedua ini soal bagaimana mereduksi polarisasi. Sekalian ya. Oke, jadi tentang perbedaan ya. Polarisasi sama perbedaan adalah rahmat tadi. Saya kira berbeda. Ya, saya kira berbeda itu. Kalau yang polarisasi dalam konteks yang sekarang itu tidak didasari oleh misalnya gini. Ini kita sudah melakukan riset. Dan kita ketemu hasil yang berbeda ya gitu, ya hasil berbeda. Terus kalau kita benar-benar based on research, at some point pasti kita akan ketemu gitu. Satu saat kita akan bersama, saat lagi kita akan berpisah lagi, berbeda lagi. Tapi yang dipolarisasi ini enggak, kan selalu berbeda. Ini make sense enggak? Natural enggak? Menurut saya kok enggak natural ya. Ya, yang namanya kebenaran orang selalu terpisah. Jadi yang rahmat nih yang di mana? Ya perbedaan tadi adalah memang kita kerja bareng, ada ide beda lagi, ya itu suatu gagasan yang mungkin akan bercabang sehingga akan ketemu hal-hal yang baru karena yang satu bilang A, satu menemu B, suatu saat dia akan ketemu lagi bekerja di topik yang C dan seterusnya. Nah itu saya kira yang rahmat itu di situ. Nah, tapi kalau polarisasi kan enggak. Nah makanya di sini apa yang harus kita lakukan? Nah, kalau saya pribadi ini, saya hanya bisa bilang dari pengalaman saya sendiri. Di sosial media, saya follow semua jenis akun. Ya, saya dari peta, saya gunakan drone kan, jadi tahu nih dua kubu ini. Saya follow ini, saya follow ini, saya follow ini. Jadi dia ngomong apa, gitu, tahu. Mereka pun juga follow saya, gitu. Masing-masing merasa saya teman mereka, gitu kan. Kadang mereka pun juga merasa semuanya saya musuh mereka semua ketika saya. Nggak apa-apa. Tapi itulah kita perlu ada namanya in the middle. Ya. Kita menjadi in the middle, terus kemudian kita easy going dengan siapapun di situ. Nah ini upaya kecil. Jadi ada kalau ini kita berhadapan dengan algoritma, kita berhadapan dengan sosial media yang kuat tadi dan mereka itu menciptakan polarisasi. Dan Bu Evi tadi juga sudah ceritakan selain algoritma ada human. Karakter manusia juga yang membuat itu kan, ya. Jadi dua-duanya akan membuat itu. Jadi nggak perlu kita berpikir, saya harus menggabungkan semua dan harus berhasil. Nggak. Mungkin impossible gitu. But at least yang bisa kita lakukan adalah diri kita sendiri menjadi di tengah, umat yang di tengah, bisa nggak? Gitu. Kita ke sana iya, ke sini juga iya, kita sampaikan, gitu. Kita dengarkan pendapat mereka, kita mendengarkan yang satunya dan seterusnya. Jadi ini kita jadi jembatan, jadi bridging, ya. Kita berusaha untuk menjadi bridging dari itu. Ya. Demikian Kang Salim dari saya. Ini yang pertanyaan terakhir dari Mas Teten gitu ya. Ini penting juga nih.
gimana caranya membedakan akun asli manusia dengan akun mesin. Nah, mungkin nih ahlinya Mas Fahmi nih. Gimana, Mas? Kang Salim, saya nambahin sedikit yang perbedaan monggo, pendapat Rahmat itu ya. Ya. Itu hadisnya kan udah banyak yang bilang itu lemah, bahkan tidak berdasar. Jadi kalau sudah ada begitu untuk kehati-hatian jangan dijadikan dasar. Apalagi itu jadikan legitimasi, kita senang jadi berpecah gitu. Itu kan jadi legitimasi. Ya, saya beda. Kan hadisnya juga udah ada gitu. Gitu. Kemudian yang disebut dengan perbedaan pendapat, di zaman Nabi juga perbedaan pendapat itu dirujukkan harus ada satu pendapat. Ketika seorang sahabat Nabi itu membunuh musuh, dan musuh itu dibunuh karena dia katanya sudah syahadat, tapi kan dia cuma pura-pura, kata sahabat yang membunuh itu. Kata Nabi, kamu sudah belah dadanya, bahwa dia pura-pura. Oh enggak, ternyata salah. Kalau orang sudah syahadat, nggak boleh dibunuh. Dia harus diampuni. Maka diutuslah sahabat yang lain untuk membayar tebusan. Jadi dicari titik temu supaya ada tempat di mana kita memberikan menjadi tujuan, dan yang benar itu harus jelas. Jadi setuju dengan Mas Fahmi tadi. Jadi polarisasi ini berbeda pula dengan itu. Kalau polarisasi kan udah ada nuansa politik ya. Kita nggak ngerti politik, jadinya kecewa. Dulu mendukung, terus yang didukung kok begitu kelakuannya gitu. Jadi ini polarisasi yang kata Bu Evi tadi human, diciptakan. Ya. Ada orang yang perlu suara, maka dia membuat seolah-olah dia punya perhatian. Ternyata teori mendorong mobil mogok gitu ya. Udah mobilnya maju, kita dapat asapnya doang. Itu kan kayak gitu. Monggo, Mas Fahmi lagi yang terakhir tadi. Iya. Enggak, pertanyaan terakhir Mas Fahmi tadi. Iya. Tentang akun asli dan manusia ini kan saya bisanya di Twitter ya, yang Twitter. Nanti kalau di media sosial yang lain agak beda. Ada machine learning-nya itu, Mas. Ada namanya photometer gitu. Jadi kalau keterima akun, nanti masukkan akun di sana ya, kemudian cek apakah itu akun betulan atau tidak, itu photometer itu. Dan misalnya ini saya bisa share ya. Nah, saya share aja. Nah, ini photometer. Oke, nah ini misalnya ini saya nih ya, Ismail Fahmi ya. Ini manusia atau bukan gitu. Nah dia cek ya. Nah, ini ketemu kan betul nih gambar saya. Terus kemudian dia kumpulin data, dianalisis. Oh, skornya bagus. Antara skor saya itu all feature 1,2 dulu sampai 0, sekian. Jadi ini manusia. Yang skor 0 ini manusia, skor 5 ini adalah robot. Jadi semakin ke kanan kalau ini speedometernya semakin robot dia gitu. Jadi kalau Anda pengen cek, masukin aja akunnya. Masukin ke sini. Nah, skornya berapa gitu. Nah, dan dia akan ada machine learning, dia akan deteksi berdasarkan apa? Berdasarkan followernya. Ya, ada fake follower enggak? Ya ternyata ada yang follow saya dia itu fake gitu, 0,2 skornya. Ada spammer enggak? Saya sering nyepam enggak gitu. Saya enggak pernah nyepam menurut dia. Dan mungkin ada kategori yang lain, saya skornya 1, enggak tahu ini apa saja yang cenderungnya membuat saya lebih kok enggak seperti manusia gitu kan. Harusnya 0 lah, 0, itu paling bagus gitu. Tapi ini sini udah bagus. Warnanya hijau. Kalau biru udah bagus lagi. Jadi sebagai contoh itu, semakin kuning berarti saya bot ini. Kalau di tengah ini setengah manusia, setengah orang. Gitu. Kalau orange sama ini ya ini udah robot ya. Tuh. Gitu aja Mas, nanti kita akan dicek aja. Nah, kalau tidak menggunakan ini, deteksinya adalah lihat dari timeline. Timeline dia itu dia interaktif nggak atau dia hanya nge-post saja. Tweet aja gitu. Ya. Dia kadang-kadang replay nggak ya, kelihatan nggak dia interaktif yang sifatnya random. Manusia itu random sifatnya. Kalau bot itu terprogram. Kira-kira gitu Mas ya. Terusnya nggak susah lah untuk deteksi. Terima kasih Pak Fahmi.
Mohon Kang Teten. Iya. Anyway, saya tadi nyoba botometer itu ngecek akun atas nama saya. Ada akun persis nama saya dan itu bot. Oh ya. Ketahuan dong. Iya, jadi ini informasi yang sangat berharga ya. Jadi kadang banyak akun-akun yang namanya sama gitu ya, Mas ya, tapi bukan orangnya gitu ya, kan sering terjadi kayak begitu. Ya, saya kira kita sudah sampai pada penghujung acara kita. Mungkin masih banyak pertanyaan, tapi belum keluar sekarang, mungkin bisa disampaikan di lain waktu ya. Nanti mungkin kita juga akan share materi dari Mas Fahmi di WAG pendaftaran peserta. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan sertifikat, nanti bisa dia yang ada di publikasi, data Ibu-Ibu, Bapak Ibu semua sudah kami rangkum gitu ya, nanti bisa untuk meminta sertifikat acara ini gitu ya. Mudah-mudahan sertifikat bisa kita sampaikan semua dalam pekan ini ke Bapak Ibu semua. Syaratnya hanya bergabung di WAG pendaftaran agar nanti bisa kami sampaikan link untuk mengambil sertifikat. Baik, Bapak Ibu, Mas Fahmi, Mas Budi, terima kasih. Sama-sama, Mas Fahmi, terima kasih. Ilmunya gitu ya. Dan semua yang sudah bergabung, Bu Evi, nanti Bu Evi juga ikutan. Iya. Mangga, insya Allah. Bu Evi dan Mas Fahmi dan Kang Teten itu ahli sistem, udah lebih mangkus diskusinya. Kita memang rencananya Bu Evi ini kita pertajam ya, karena mungkin tiap komunitas itu perlu informasi ini, dan kadang ini terlalu umum ya. Jadi di komunitas Ustadz mungkin perlu komunikator sendiri, di majelis taklim ibu-ibu perlu komunikator yang beda lagi, perlu metode yang beda lagi. Tetapi intinya kita berharap ini jadi satu awal untuk menyebarluaskan literasi digital di media sosial gitu ya ininya, karena sangat banyak kawan-kawan kita yang membutuhkan ilmu ini gitu. Sekali lagi terima kasih, kita tutup sama-sama. Sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahalazim dan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak Ibu, kami mohon masukan ya, ada kuesioner yang diposting panitia, nanti juga di grup akan kami posting kuesionernya untuk perbaikan acara ini ke depannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat beristirahat semuanya. Mas Budi, Kang Teten, Bu Evi, Kang Fahmi terutama, Kang Salim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.